Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan membahas salah satu donghua yang menurut Mimin cukup menarik, yaitu donghua series Love of the Devil. Sedikit sinopsis menceritakan benua Nolan atau benuanya para penyihir, di mana para pahlawan dan penyihir akan berhadapan dengan para dewa. Sampai ada seseorang dari dunia lain yang bereinkarnasi di tubuh seorang anak yang bernama Dwayne selaku putra pertama dari keluarga bangsawan. Tapi minusnya di dunia ini ia memiliki fisik yang lemah dan selalu diremehkan oleh keluarganya. Namun meskipun begitu ia tak pernah menyerah dan selalu bekerja keras untuk mencapai keinginannya di dalam dunia sihir ini. Bahkan ia sampai membuat perjanjian dengan iblis agar memiliki kekuatan sihir. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Di awal cerita kita sudah diperlihatkan sebuah cahaya jatuh yang mengatakan jika menjual jiwa pada iblis maka apa yang akan terjadi? Apakah ia bisa menumbangkan semua aturan di dunia ini? Tentunya ia pribadi akan mengikuti jalan iblis saja. Sampai pada akhirnya cahaya tersebut jatuh ke sebuah istana dan lahirlah seorang bayi dari keluarga bangsawan, di mana cahaya tadi adalah reinkarnasi dari seseorang yang masuk ke bayi ini. Bahkan ia langsung mengatakan kalau dunia ini pasti akan ia hancurkan, ya kan? Waduh, bayi kematian juga ya. Kemudian cerita pun langsung dimulai dan memperlihatkan pelabuhan Enke yang ada di Kekaisaran Roland, di mana ada banyak sekali kapal yang kembali ke Kekaisaran, yang ternyata ini adalah armada ekspedisi Roland yang berhasil mendapatkan kemenangan ke-10-nya. Di sana kita pun diperkenalkan oleh Lemeng dari keluarga Lolin selaku jenderal pertama Kekaisaran Erdom. Terlihat para warga yang melihatnya sangatlah antusias menyambut kepulangan mereka ini. Sampai seorang kakek tua pun menghampiri dan mengabarkan soal keadaan dari keluarga Lolin, di mana istri dari Tuan Erdom ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 3 tahun. Tapi minusnya meskipun sudah berumur 3 tahun, sampai saat ini anaknya masih belum bisa bicara. Bahkan ia juga tidak menangis maupun tertawa dan malah terlihat bingung sepanjang hari. Tentunya hampir semua orang di istana menyebutnya sebagai tuan muda yang bodoh. Sementara di istananya, jadi inilah bayi kematian di awal tadi, di mana ia bernama Tuan Muda Dwayne selaku putra tertua dari keluarga Lolin. Di sana terlihat ia malah sedang berdiri di balkon atas yang membuat semua pun panik dan menganggapnya sudah hilang. Bahkan sang ibu yang bernama Jane selaku Nyonya Erdom juga mencarinya mati-matian. Sedangkan untuk bocil Dwayne tadi ternyata ia bisa berbicara, di mana ia masih sangatlah bingung kenapa ia dijatuhkan ke dunia ini tanpa alasan sama sekali. Bahkan ia pun sampai berteriak dan bertanya-tanya. Sayangnya hal itu tidaklah berpengaruh dan ia malah tersambar petir, ya kan? Waduh. Untungnya sang ibu pun berhasil menemukannya dan bergegas membawanya ke dalam. Bahkan dengan tangis sedihnya sang ibu pun memohon agar anaknya tidak kenapa-napa. Sedangkan untuk Dwayne tadi ia pun malah bilang kalau eksperimen anti perjalanan yang ke-281 sudah gagal. Bahkan sambaran petir juga tidak efektif. Tentunya Dwayne sendiri juga sangatlah kesal karena katanya novel perjalanan waktu yang ia baca di kehidupannya sebelumnya dulu semuanya adalah bohong. Sampai tiba-tiba Dwayne yang sedang pingsan malah menyebutkan nama Made. Alhasil sang ibu yang mendengarnya langsung memanggil seseorang yang bernama Made, di mana di istana mereka memang ada orang yang bernama Made yaitu seorang pelayan pria. Tapi di sana Made ini malah sangatlah bau dan membuat orang tak nyaman. Namun untuk sang ibu ia malah mengatakan karena anaknya menyebut nama Made, jadi ini adalah pertanda dari Dewi Cahaya. Bahkan ia pun menugaskan mulai hari ini Made akan menjadi pendamping anaknya saja. Di saat yang sama Dwayne pun tiba-tiba terbangun dan secara refleks berbicara karena bau yang sangat menyengat. Sontak sang ibu yang baru pertama kali melihat anaknya berbicara, ia pun sangatlah berterima kasih dan malah akan memberikan Made sebuah hadiah tambahan, ya kan? Waduh, memang hari keberuntungan itu tak bisa ditebak ya lur ya.
Sedangkan di sisi lain mendengar kabar kalau anaknya sudah bisa berbicara, sekarang giliran Tuan Erdom atau sang ayahlah yang pulang ke rumah. Tapi di sana melihat anaknya yang sangatlah kurus, ia pun awalnya tidak percaya kalau ini adalah keturunannya. Apalagi setelah diperiksa menggunakan dosi miliknya, Due ini ternyata memiliki fisik yang lemah dan seperti tak ada harapan untuk diajarkan seni bela diri. Jadi Dousi ini adalah keterampilan khusus yang hanya tersedia ketika kesatria mencapai level 3 ke atas. Di sana sang ayah pun langsung terang-terangan mengatakan kalau Due tak bisa mewarisi Dousi dari keluarganya. Tapi meskipun begitu, ia tetap akan memberikannya kesempatan agar Due belajar ilmu sihir saja. Alhasil Due yang memang tertarik dengan sihir, ia pun tak keberatan sama sekali. Bahkan keluarga Lolin sampai mendatangkan seorang penyihir untuk memeriksa anaknya itu. Dijelaskan ribuan anak di benua Roland ini ingin belajar sihir di setiap tahunnya. Tapi sayang dari sekian banyak orang, pada akhirnya hanya ada beberapa orang lah yang bisa menguasai sihir. Di sana kita pun diperkenalkan oleh penyihir yang bernama Clark yang sudah di tingkat 6. Di mana ia bilang jika ingin belajar sihir, maka seseorang harus punya karunia sihir terlebih dulu. Sontak melihat lencana penyihir di tubuh Clark, Due pun percaya dan bersedia untuk dites. Jadi kekuatan mental akan menjadi salah satu kriteria untuk mengukur apakah seseorang pantas untuk menjadi seorang penyihir. Alhasil ia pun menyuruh Due untuk menempelkan tangannya di sebuah kristal sembari menjelaskan soal kekuatan mental. Tapi di sana Due malah sudah mengerti soal kekuatan mental yang membuat penyihir Clark pun sangatlah kaget kenapa Due dianggap sebagai bodoh. Yang pada akhirnya Due pun menempelkan tangannya dan mulai mengetes bakat sihirnya. Yang sudah jelas penyihir Clark pun langsung dibuat kaget melihat kekuatan mental dari Due yang sangatlah besar. Sementara untuk Due sendiri, tiba-tiba kesadarannya pun berpindah ke suatu tempat di mana ia melihat seorang pria dewasa yang dengan tajam menatap dirinya. Tapi di sana ketika ia mau menghampirinya, tiba-tiba ilusinya pun hancur dan ia kembali lagi ke dunia nyata. Sontak penyihir Clark pun benar-benar sangatlah kaget karena ternyata Due ini memiliki kekuatan mental 2 kali lipat daripada orang biasa. Alhasil Due pun beranggapan kalau ini disebabkan karena ia sudah pernah hidup di kehidupannya yang sebelumnya. Tapi di sana ketika ia menanyakan apakah ia pantas untuk belajar sihir, penyihir Clark akan memeriksa elemen sihirnya terlebih dulu. Sampai tes mereka pun sudah selesai dan penyihir langsung menemui Tuan Erdomnya. Di mana ia malah mengatakan sayangnya anaknya atau Tuan Due ini tak memiliki bakat menjadi penyihir. Di mana meskipun ia memiliki kekuatan mental yang besar, tapi ia tak memiliki elemen sihir sama sekali. Sontak Due yang mendengarnya, ia pun malah mengatakan hanya Tuhanlah yang mengetahui apa elemen sihirnya ini. Bahkan jika ditebak-tebak, mungkin adalah atom, proton, ataupun elemen quark. Minusnya ia hanya belum bisa merasakannya saja. Sementara untuk penyihir, ia pun bilang kalau Tuan Due hanya cocok untuk menjadi seorang penyihir ramuan. Bahkan ia bilang dalam 36 tahun ia menjadi seorang penyihir, ia tak pernah melihat seseorang seperti anaknya ini. Sontak mendengar semua itu, sang ayah pun benar-benar kecewa kenapa anak pertamanya malah adalah orang yang bodoh dan tidak berbakat sama sekali, ya kan? Waduh. Yang pada akhirnya untuk Due sendiri mendengar soal ramuan sihir tadi, ia pun langsung merubah rutinitasnya dan memutuskan untuk membaca semua buku tentang ilmu sihir. Sampai tak terasa ratusan buku pun sudah ia baca dan ia sudah menjadi seorang remaja. Tapi sayangnya sang ayah tetap saja kecewa dengan anaknya itu dan malah mengirim Due ke dataran Lolin untuk menjaga rumah cabang dari keluarganya. Alhasil mau tak mau Due pun menyetujui. Di sana kita juga diperkenalkan oleh adiknya yang bernama Gabri selaku putra kedua dari keluarga ini. Tentunya ia pun hanya berpesan agar adiknya menjaga ibunya dengan baik. Di sana terlihat Made yang bau kemarin sekarang sudah sangatlah bersih dan beneran menjadi pengawal dari Tuan Muda Due. Untungnya Due pribadi tak keberatan sama sekali atas perlakuan dari ayahnya ini. Bahkan ia bilang jika ia tak bisa kembali lagi ke dunia asalnya, maka biarkan ia bebas berkelana. Sampai karena hari sudah mulai malam, jadi mereka pun memutuskan untuk beristirahat di kota Jumu. Di sana layaknya seorang bangsawan, Due tetap saja dikawal oleh banyak pasukan.
Tapi di kota tersebut juga ada sekelompok perampok, di mana menyadari kalau Due ini adalah bangsawan yang bodoh, mereka pun berniat untuk melancarkan rencananya. Sama halnya dengan para warga yang sedang mabuk di sana ketika Due memasuki sebuah bar, mereka pun langsung menghinanya sebagai tuan muda yang bodoh. Sampai seorang cewek cantik nan seksi pun muncul dan langsung menghampiri Due, di mana cewek ini bernama Rolin, seorang pendekar pedang dari geng Bulan. Di sana meskipun tujuannya adalah merampok, tapi ia mencoba bersikap sopan dan mengatakannya secara terang-terangan, ya kan? Waduh. Tak hanya Rolin saja, ia juga membawa 2 pasukan yang salah satunya adalah seorang penyihir yang bernama Solskjaer. Tapi kita sebut sebagai Oli aja ya lur ya. Sejadi jika dilihat dari rencananya, Oli ini adalah seorang penyihir kelas 1. Sampai Rolin pun menghampiri Due dan langsung mengatakan kalau ia ingin meminta uang. Yang sudah jelas Due pun menolak akan hal itu. Tapi melihat Rolin yang cukuplah cantik, ia pun mencoba mempermainkannya yang membuat pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Yang tanpa diduga layaknya seorang kesatria, Rolin bisa mengalahkan beberapa pasukan dengan mudah. Apalagi 2 rekannya tadi juga membantu dan berhasil menahan beberapa pasukan juga. Sayangnya untuk si botak, ia malah tersuntur oleh kuda milik pasukan Due. Sementara untuk keadaan di dalam, ternyata Rolin juga sudah dikepung. Tapi dengan tubuh langsingnya, Rolin masih bisa mengecoh para pasukan untuk menyerang Due. Untungnya lagi-lagi para pasukan pun bertindak cepat dan berhasil menjatuhkannya. Namun ketika mereka mau menangkapnya, tiba-tiba keadaan pun menjadi slow-mo. Yang ternyata ini adalah ulah dari penyihir Ole yang mencoba menyelamatkan rekannya itu. Alhasil Due pun langsung memerintahkan pasukan untuk menyerangnya dengan jarak dekat. Tapi sayang penyihir Ole ini adalah pengguna sihir elemen api dan bisa mengalahkan beberapa pasukan dengan mudah. Namun untungnya Due masih bisa berpikir jernih dan berhasil mendekati penyihir Olenya. Bahkan ketika ia mau terkena serangan telak, Madela yang menyelamatkannya dan berhasil membuat penyihirnya pingsan. Dengan ini mereka pun bisa menangkap pasukan perampok ini. Awalnya Ole sedikit mengancam karena memang tindakan Due ini pasti akan menyinggung persekutuan sihir. Tapi sayang Due tak peduli sama sekali karena faktanya mereka lah yang mencari masalah duluan. Selain itu Due juga langsung mengambil rencananya dan menyuruhnya untuk menjawab pertanyaannya. Jelas jika ia menjawabnya maka akan ia lepaskan. Yang ternyata sebagai seseorang yang sangat tertarik dengan sihir, ia pun menanyakan bagaimana caranya Ole bisa menggunakan sihir tanpa melafalkan mantra sedikit pun. Jelas teknik tersebut sebenarnya adalah teknik transmisi instan, tapi tekniknya hanya dikuasai oleh para penyihir terkenal. Tentunya karena teknik Ole tadi sangatlah mirip, jadi ia pun menyimpulkan kalau Ole menguasai teknik yang hampir sama seperti itu. Jelas selama Ole mau memberitahunya, maka ia pasti akan dilepaskan. Sayangnya Ole malah menolaknya yang membuat Due pun juga tak segan-segan membakar rencananya. Bahkan ia menyuruh pasukan untuk tetap mengurungnya sembari ia menghampiri Rolin terlebih dulu. Sontak untuk Rolin, ia pun langsung memohon agar dilepaskan oleh Due. Sayangnya Due malah tak peduli dan malah langsung mengambil armor dadanya. Yang ternyata bukannya bermaksud mesum, tapi Due tertarik dengan armornya karena di sana sudah tertulis mantra sihir. Bahkan ia tak tertarik sama sekali dengan Rolin dan hanya tertarik dengan persenjataannya. Alhasil Rolin pun tak keberatan sama sekali untuk memberikan armornya itu dengan syarat Due mau melepaskannya. Tapi di sana Due bilang kalau ia tertarik dengan 3 barang miliknya. Yang pertama adalah armor dadanya ini, di mana armor tersebut selain sudah ada pola sihirnya, armornya juga berasal dari keluarga kuno di bagian utara. Bahkan umur dari armor ini juga sudah sangatlah tua. Sedangkan untuk pedangnya adalah senjata dari barat laut yang memiliki sihir elemen angin. Tapi yang paling ia tertarik adalah senjata panahnya karena sebenarnya itulah senjata Rolin yang asli. Jelas Due pun sedikit bertanya-tanya kenapa Rolin lebih memilih menggunakan pedang daripada panah miliknya. Yang ternyata Rolin ini mencoba untuk menyembunyikan identitasnya. Tapi di sana Due yang sudah mengetahuinya malah melepaskannya dan membiarkannya untuk pergi. Karena katanya orang-orang dari keluarga Bulan juga tinggal sedikit di dunia ini.
Sontak Rolin pun benar-benar sangatlah kaget dan sedikit menanyakan bagaimana Due bisa tahu akan hal itu. Alhasil Due pun menjelaskan semuanya. Dari bagian senjata, jari manis yang lebih panjang dari jari telunjuk, dan bahkan bagian kepalanya yang sama persis seperti orang-orang dari keluarga Bulan. Di sana ia pun juga bilang kalau keluarga Bulan pernah mendominasi benua Roland dengan busur panahnya ini. Jadi sebagai sesama anak bangsawan, ia pun mencoba menghormatinya dengan melepaskannya. Alhasil Rolin pun teringat dengan masa lalunya dulu yang selalu dihina sebagai sampah. Tapi di sana Due tak terlalu mempermasalahkannya dan mengingatkan jika ingin mengembalikan kejayaan keluarga Bulan, ia tak bisa sendirian dan harus mencari pohon besar untuk mewujudkan rencananya itu. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas bubar. Sampai keesokan harinya setelah berpikir panjang, Rolin dan beberapa pasukannya pun beneran menghampiri Due. Di mana setelah mendengar soal pohon besar semalam, ia pun memutuskan untuk menjadi pendamping Due saja. Bahkan ia siap setia seumur hidup karena menurutnya Due lah pohon besar yang ia sebutkan semalam. Sontak Due pun tak keberatan sama sekali dan meresmikan Rolin sebagai kesatria kehormatan pertamanya, ikan Kemudian barulah ia pun mengatakan soal identitasnya kalau ia adalah anak pertama dari Pangeran Lemeng di keluarga Lolin, di mana ia juga dijuluki sebagai tuan muda yang bodoh. Sampai singkat cerita mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di rumah cabang dari keluarga Lolin. Di sana Due pun langsung disambut oleh seorang pelayan yang bernama Sier. Selain itu Sier pun juga menjelaskan karena Due adalah anak pertama dari kepala keluarga saat ini. Jadi menurut tradisi pada malam pertama ini ia harus menginap di ruang kerja untuk beradaptasi. Untungnya Due tak keberatan akan hal itu, apalagi di ruang kerjanya juga dipenuhi oleh banyak buku-buku tentang sihir. Tak hanya buku tentang sihir saja, Due juga melihat buku laporan keuangan dari keluarganya. Di mana tak butuh waktu yang lama sebagai seorang jenius, ia pun berhasil menemukan bukti bahwa Sier sudah melakukan sedikit korupsi. Untungnya ia tak terlalu mempermasalahkannya dan hanya mempermalukannya saja. Alhasil Sier pun sangatlah kaget karena faktanya tuan muda bodoh yang dirumorkan kemarin tidaklah sesuai dengan aslinya. Sementara untuk Due, ia pun membaca bukunya sampai malam hari. Tapi di saat itu juga lah tiba-tiba ada lukisan yang bisa bergerak dan memperhatikan Due. Alhasil Due yang penasaran langsung menghampiri lukisan itu dan memaksanya untuk berbicara. Alhasil karena sudah tertangkap basah, lukisan pun angkat suara. Sejadi ia ini adalah makhluk sihir, di mana ketika jam sudah tengah malam ia sudah tak bisa bicara lagi. Yang pada akhirnya ia pun langsung to the point dan mengatakan kalau di ruang kerja ini ada ruangan rahasia yang berisikan sebuah harta karun untuk membebaskannya. Di mana petunjuk dari ruangan rahasianya ada di sebuah buku yang ada di baris ketujuh dari raknya. Alhasil setelah mendengar itu Due pun langsung bergerak dan mencari buku tersebut. Alhasil layaknya seorang jenius, Due pun berhasil menemukan petunjuknya dan bergegas pergi ke ruangan rahasianya. Bahkan tak butuh waktu yang lama ia juga berhasil membuka sandi dari pintu tersebut. Sontak tanpa basa-basi lagi ia pun langsung jatuh ke bawah dan tiba di ruangan rahasianya. Sejadi inilah ruang rahasia kaisar yang sebenarnya, di mana Due melihat sebuah batu pusaka yang bertuliskan kalau garis keturunan Lolin akan menuntunnya pada harta yang ia tinggalkan. Namun pertanyaannya apakah ia berani untuk membuka harta terlarang ini? Yang sudah jelas Due tak keberatan sama sekali dan langsung membuka harta tersebut menggunakan darah miliknya. Alhasil seketika itu juga muncullah seorang perempuan cantik yaitu istri dari Kaisar Lolin. Sejadi ia ini adalah Samel Cira, leluhur keluarga Lolin sekaligus ahli astrologi. Di sana ia pun bilang siapapun yang membuka pesan ini, ia akan menunjukkan harta yang ia tinggalkan yaitu pesan sihir terakhir. Sontak Due yang melihatnya ternyata sudah mengetahui soal Samel ini karena katanya Samel adalah astrologi wanita terhebat dalam 2 abad terakhir. Sementara untuk leluhur Samel, ia pun bilang jika semua orang berpikir kalau astrologi adalah bentuk ramalan, maka mereka sudah salah karena faktanya astrologi itu adalah sejenis sihir juga. Bedanya astrologi adalah sihir yang memanfaatkan kekuatan bintang.
Di sana ia pun juga menjelaskan kalau 6 tahun lagi bintang-bintang di langit akan berjatuhan, di mana ia pribadi membutuhkan waktu 3 tahun untuk melakukan perjalanan ke ujung utara dari benua. Sampai ia pun berhasil menangkap satu bintang yang jatuh. Tapi sayang bintangnya berubah menjadi sebuah batu dan ia berikan kepada Dwayne. Selain itu ia pun menceritakan ketika bintangnya jatuh maka akan memunculkan ledakan sihir yang kuat, di mana kekuatan seperti itu hanya bisa dicapai dengan mantra terkuat dalam sihir. Di sana ia pun juga bilang awalnya ia percaya kepada para dewa bahwa dewalah yang menciptakan dunia ini. Tapi setelah kejadian itu di mana satu meteoroid bisa menghancurkan satu hutan, sejak saat itulah ia pun mulai meragukan keberadaan dari para dewa. Sontak Dwayne yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget sekaligus sangat tertarik atas penjelasan dari leluhurnya itu. Sementara untuk leluhur Samel, ia pun bilang untuk menutupi jejaknya, ialah yang menciptakan makhluk sihir di sebuah lukisan, di mana ia juga sudah menyerahkan semua sihir bintangnya kepadanya. Yang pada akhirnya ia pun juga memberikan sebuah mantra sihir untuk membuka segel lukisan yang ada di ruang kerjanya tadi. Di mana jika Dwayne melakukannya, maka makhluk sihir itu akan mematuhinya sampai kapanpun. Kemudian Dwayne pun kembali lagi ke ruang kerjanya dan mengatakan kalau ia sudah mengetahui mantra untuk membebaskan makhluk sihir. Tapi minusnya ia tidaklah bisa menggunakan sebuah sihir. Sontak makhluk sihir yang tadinya sudah senang sekarang langsung sedih kembali. Sampai Dwayne pun ingat dengan penyihir Ole yang sampai sekarang belum ia lepaskan. Alhasil ia pun langsung menghampirinya dan mencoba menginterogasinya sekali lagi. Bedanya kali ini ia mencoba menggunakan kekerasan. Sontak Ole pun akhirnya mau angkat suara, yang ternyata ia bukanlah penyihir kelas 1 melainkan itu hanyalah tipuan saja. Tak hanya itu ia juga menjelaskan semuanya bagaimana caranya ia bisa meniru teknik transmisi instan. Yang ternyata alasan Ole bisa menggunakan sihir tanpa mengucapkan mantra tadi karena ia membuat ramuan sihir sendiri dengan bahan-bahan yang ia kumpulkan, di mana ia sudah menghabiskan waktu 20 tahun untuk membuat itu. Jelas meskipun hasilnya hanyalah sihir api kelas rendah, tapi ia yakin jika terus dilatih, maka ia juga bisa menciptakan ramuan sihir tingkat atas. Alhasil Dwayne yang menyadari kalau Ole sangatlah jenius, ia pun menanyakan bagaimana cara menggunakan ramuan sihirnya. Yang ternyata caranya cukuplah simpel, yaitu menggunakan sedikit kekuatan mental. Dan benar saja ketika Dwayne mencobanya, ia yang tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang penyihir, seketika ia pun bisa menggunakan sihir api dengan bantuan dari ramuan itu. Sontak meskipun sudah terbakar gosong, tapi ia benar-benar sangatlah senang. Bahkan ia langsung meresmikan Ole sebagai penasihat sihir pribadinya, ya kan? Wedeng. Yang sudah jelas Ole pun tak keberatan sama sekali. Tapi ia harus pergi ke wilayah selatan dulu untuk mengambil alat-alat di labor miliknya. Tapi di sana Dwayne yang sudah sangatlah senang, ia dan kawan-kawan lah yang akan menemaninya pergi ke wilayah selatan, ya lur ya. Cerita berlanjut di mana setelah meresmikan Ole sebagai penasihat sihir pribadinya kemarin, Dwayne dan kawan-kawan pun bergegas pergi ke wilayah selatan. Sejadi Dwayne dan kawan-kawan ini juga membawa seorang kesatria tingkat 4 dari kekaisaran yaitu Robert. Sontak melihat gerbang kotanya yang sudah ditutup, awalnya mereka pun sedikit bertanya-tanya. Alhasil sepansang petugas dari kota Banjiao pun menjelaskan karena kurangnya kekuatan militer, jadi mereka harus menutup kotanya dulu. Jelas Robert lah yang mengenalkan diri dan mengatakan kalau ia sedang membawa putra tertua Tuan Erdom dari keluarga Lolin. Sontak Span yang mendengarnya, ia pun akhirnya mengatakan yang sebenarnya kalau di Gunung Banjiao ada seekor monster, di mana para prajurit kota juga sedang berlatih di kekaisaran. Jadi mereka tak berani mengambil resiko dan menutup gerbangnya saja. Namun tanpa diduga, Dwayne yang mendengarnya ia malah langsung tertarik dan memutuskan untuk pergi ke Gunung Banjiao. Bahkan ia langsung menyuruh Made dan para pelayan untuk tetap di sini, sedangkan ia dan para pasukan akan masuk ke dalam. Tentunya layaknya tuan muda, King Dwayne pun benar-benar dijaga ketat. Sampai Robert pun menceritakan masa kelamnya dulu kalau ia sudah pernah berburu monster, di mana di rawa matahari terbenam kelompok mereka bertemu dengan sekelompok Griffin. Untungnya tim penyelamat keluarga lah yang membantunya sehingga ia masih bisa selamat. Tapi minusnya pada saat itu ia harus kehilangan adik tercinta.
Sontak karena Robert sudah memiliki pengalaman, Rollin pun menanyakan sejauh yang ia tahu para monster itu sangat suka dengan tanaman sihir. Jadi ia pun sedikit tak percaya kalau monster bisa muncul di gunung seperti ini. Tapi sayangnya Robert tak tahu akan hal itu dan tak bisa menjawabnya. Yang ternyata Rollin ini sudah beberapa kali pergi ke hutan beku bersama para tentara bayaran. Jadi ia pun bisa mengetahui wawasan tentang para monsternya. Namun di sana para pasukan yang mendengarnya malah meremehkannya dan tak percaya dengan cerita Rollin itu. Yang pada akhirnya mereka pun melanjutkan lagi pencarian dari monsternya. Sampai singkat cerita setelah lama menjelajahi mereka malah tak bertemu dengan satu monster pun. Berbeda dengan Due, ia pun malah menghampiri Rollin yang sedang menyendiri. Tentunya ia pun mencoba menyemangati karena Lorin sudah diremehkan oleh para pasukan tadi. Jelas karena dirinya juga diremehkan dan dianggap beban, jadi mereka berdua pun berniat memamerkan sesuatu supaya tidak dipandang rendah lagi. Alhasil Rollin pun langsung berjanji tak akan membiarkan kehormatan tuannya dipermalukan. Sampai di tengah-tengah obrolan itu ternyata Robert dan kawan-kawan sedang diserang oleh monster serigala. Untungnya Robert langsung bertindak cepat dan berhasil mengalahkan serigalanya. Tapi di sana ketika dikalahkan tanpa diduga mayatnya pun malah langsung menghilang. Sontak mereka yang melihatnya sedikit bertanya-tanya. Apalagi Rollin bilang selama ia berburu dulu mayat monster tak pernah menghilang seperti ini. Namun lagi-lagi di tengah-tengah obrolan itu kali ini giliran ratusan monster Griffin lah yang menyerbu mereka. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Tapi di sana ketika dikalahkan para monster Griffin ini mayatnya juga langsung menghilang. Sementara di pertarungan tentunya karena banyaknya pasukan Griffin satu persatu pasukan pun menerima luka yang parah. Bahkan Robert yang sudah terluka parah ia masih mencoba mati-matian untuk melindungi Due. Sontak Due yang menyadari kalau teman-temannya sudah bekerja keras, ia pun juga mulai serius dan bergegas mengambil ramuan sihir milik penyihir Oling. Alhasil ia pun juga berhasil mengalahkan beberapa monster Griffinnya. Tapi sayangnya hal itu tidaklah berpengaruh besar karena monsternya sudah terlalu banyak. Sampai Robert lah yang memerintahkan agar Rollin membawa tuan mudanya pergi. Jelas karena ia sudah pernah melawan Griffin, jadi ia pun mengetahui selama musuh belum rata, Griffin tak akan pernah berhenti menyerang. Tentunya rencananya sendiri ia akan menahan monsternya seorang diri. Apalagi ia juga sudah tak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Tapi di sana Rollin pun teringat dengan obrolannya bersama Due tadi yang membahas soal pembuktian. Yang pada akhirnya Rollin pun menolak untuk pergi dan memutuskan untuk memamerkan kekuatannya. Di mana ia pun langsung melukai dirinya sendiri dan membentuk formasi mantra sihir yang kuat. Bahkan monster Griffin yang terkena formasi itu seketika langsung meninggoy. Tapi minusnya Rollin mengorbankan banyak darahnya untuk menggunakan formasi ini. Sampai ia pun sudah tak kuat lagi dan malah berpamitan dengan Due karena memang ia sudah membulatkan tekadnya untuk mengorbankan diri. Tentunya kali ini ialah yang memerintahkan Robert untuk membawa Due pergi dari sini. Sontak Robert pun juga langsung bergerak dan memerintahkan semuanya untuk melarikan diri. Tapi di sana untuk Due sebagai seorang jenius, ia pun langsung menganalisis semua yang sudah terjadi. Sampai menyadari kalau mayat dari monsternya malah menghilang, ia pun langsung menyadari akan satu hal. Di mana ia langsung menghentikan formasi dari Rollin dan sangatlah memuji keberaniannya. Namun karena Rollin sudah menghabiskan banyak darahnya, jadi ia pun langsung jatuh pingsan. Selain itu karena lepasnya formasi Rollin juga membuat para Griffin pun perlahan mulai mendekat lagi. Sontak hal itu membuat Robert pun sangatlah panik dan mencoba menyelamatkan tuan mudanya. Tapi tanpa diduga Due malah langsung menyerang Robert dan bahkan mengeksekusinya. Yang tanpa diduga karena tindakan tersebut semua monster Griffin pun beneran langsung menghilang. Bahkan semua pasukan yang tadinya terluka langsung sembuh kembali termasuk Robert itu sendiri. Yang ternyata dari tadi mereka hanya terkena sebuah ilusi dari kenangan buruknya Robert. Jelas jika tidak seperti tadi, takutnya ilusi ini tak akan pernah berakhir. Berbeda dengan Rollin, alasan kalau lukanya tidaklah sembuh karena memang semenjak ia melukai dirinya sendiri, secara tidak sengaja Rollin sudah lepas dari ilusi ini. Jadi luka yang ia alami ini adalah luka yang nyata.
Kemudian Due pun langsung menghampiri sebuah pohon dan berhasil menangkap satu monster kecil yang imut, yang ternyata monster inilah yang menyebabkan ilusi tadi. Sejadi monster ini adalah Phantom Beast legendaris yang sudah punah ratusan tahun yang lalu, di mana katanya tanduknya ini nilainya sangat berharga. Selain itu, alasannya menggunakan teknik ilusi karena ia takut diburu oleh para manusia. Tapi di sana Due tak peduli sama sekali dan berniat mengambil tanduk miliknya. Namun tanpa diduga, di saat itu jugalah muncullah seorang penyihir di tingkat 8. Bedanya penyihir ini malah tidaklah sangar sama sekali dan hanyalah seorang bocil wanita. Sejadi ia ini adalah Vivian Tang, sang penyihir di tingkat 8. Di mana dengan sikap malu-malunya ia pun mengatakan kalau tujuannya datang ke sini untuk mengambil monster Phantom Beast atau hewan peliharaan milik gurunya. Awalnya melihat sikap lembut nan imut itu, Due pun sedikit terpesona dan ingin mengembalikannya. Tapi untungnya ia pun masih bisa berpikir jernih dan berniat untuk melakukan negosiasi. Di mana karena Vivian lah yang sudah gagal dalam menjaga monster Phantom, jadi Vivian harus menebusnya. Sontak dengan sikap malu-malunya, Vivian pun langsung memberikan banyak harta sihir kepada Due, termasuk mantra gulungan sihir kelas menengah. Namun di sana setelah semuanya diberikan, Due pun malah tak memberikan monster Phantomnya dan malah menambahkan satu syaratnya lagi. Di mana karena ia sangat tertarik dengan sihir, jadi ia pun meminta agar Vivian mengajarinya beberapa mantra sihir di tingkat tinggi. Sontak Vivian pun langsung menolak akan hal itu karena katanya mantra sihir itu tak boleh diberitahukan kepada orang lain. Tapi di sana karena Due lah yang sudah membantu menangkap monster Phantom, jadi ia pun tetap memaksanya untuk mengajarinya. Alhasil Vivian yang notabene masih sangatlah polos, ia pun menyetujui akan hal itu dan akan mengajarinya 6 mantra sihir sekaligus. Namun meskipun begitu, setelah bertemu dengan Due ini, Vivian pun langsung trauma dan berjanji tak akan mau keluar ke kota lagi ya lur ya. Waduh. Yang pada akhirnya karena hari sudah mulai gelap, jadi mereka memutuskan untuk istirahat dulu sembari menunggu Vivian menyiapkan 6 mantra sihirnya. Tapi di saat itu juga lah mereka pun malah kedatangan seorang tamu, yaitu penyihir juga. Di mana penyihir ini bahkan langsung memberikan serangan. Untungnya Vivian masih siap siaga dan berhasil menahan serangannya. Yang ternyata itu adalah seorang penyihir wanita juga yang bernama Joanna. Di mana ia juga sudah di tingkat 8 dan menyebut Vivian sebagai adik. Sontak Due yang melihatnya malah sangatlah kaget karena memang Joanna ini malah sangatlah mirip dengan leluhur Samel. Sampai Robert pun mengenalkan diri dengan membawa nama dari keluarga Lolin. Sayangnya Joanna tak gentar akan hal itu dan tetap menyerangnya. Jelas Vivian lah yang memohon agar Joanna tidak menyakiti orang-orang di sini. Yang ternyata tujuan Joanna ini untuk mengambil monster Phantomnya juga. Tapi di sana Vivian tak mau memberikannya karena menurutnya Joanna pasti akan membunuhnya. Apalagi ini adalah milik gurunya juga. Namun Joanna tak gentar sama sekali karena memang mau melawan gurunya sekalipun ia sudah sangatlah siap. Yang pada akhirnya pertarungan antara penyihir tingkat 8 pun tak bisa dielakkan. Di sana Joanna pun bilang kalau Vivian sangatlah mahir dalam sihir pemindahan api. Tapi sayang karena sifat lembutnya ini, Vivian malah tak pernah menggunakannya dalam menyerang. Dan oleh sebab itulah ia pun yakin kalau ia pasti akan mengalahkannya. Bahkan tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengeluarkan teknik sihir gunung esnya. Alhasil Vivian pun menyuruh Due untuk segera pergi. Tapi sayangnya Joanna malah langsung menangkapnya dan menjadikannya sebagai sandra. Jelas selama Vivian mau memberikan monster Phantom, maka Due akan ia lepaskan. Namun jika tidak, Due pasti akan menjadi makanan untuk naganya. Awalnya Vivian masih mencoba merayunya untuk tidak melakukan pertarungan. Tapi karena Joanna tetap memaksa dan sampai mengeluarkan naga miliknya, mau tak mau Vivian pun menggunakan teknik sihir teleportasi untuk menyelamatkan Due. Alhasil semua yang melihatnya benar-benar sangatlah panik dan beranggapan kalau Due sudah diculik oleh para penyihir. Sontak Robert pribadi langsung memerintahkan si botak untuk kembali ke kota Banjiao dan sampaikan berita ke kekaisaran. Sementara untuk para penyihir tadi, ternyata Vivian membawanya ke puncak dari Gunung Banjiao.
Jelas Joanna pun langsung tertawa tipis melihat kebaikan dari Vivian ini, di mana ia malah rela menggunakan sihir tingkat tinggi demi menyelamatkan semua orang. Yang pada akhirnya ia pun semakin pede untuk mengalahkannya karena faktanya Vivian sudah kehabisan banyak tenaga. Tapi di sana Vivian pun langsung menitipkan monsternya kepada Dewey, sedangkan ia sendiri juga langsung memanggil naga miliknya. Alhasil pertarungan antara Joanna sang naga es versus Vivian sang naga api pun tak bisa dielakkan lagi. Sontak Dewey yang baru pertama kali melihat naga, ia pun benar-benar dibuat salpok. Bahkan ia pun sedikit menyesal kenapa tidak membawa HP, kan waduh. Sedangkan di pertarungan, perlahan Vivian pun mulai kehabisan tenaga dan kesulitan dalam mengendalikan naga miliknya. Sampai menyadari kalau Vivian sudah benar-benar tersudut, Dewey pun membisikkan sesuatu dan mengatakan soal rencananya. Alhasil Vivian pun setuju akan hal itu dan langsung menarik mundur naganya lagi. Yang ternyata rencana mereka adalah menghancurkan Gunung Banjiao dan memanfaatkannya untuk melarikan diri dengan menaiki naga tersebut, ya lur ya. Tapi di sana Joanna juga tak mau melepaskannya dan memutuskan untuk mengejar. Sementara di Kekaisaran Roland, sang ayah yang mendengar kalau anaknya sudah diculik di kota Banjiao, ia malah sangatlah marah karena katanya Dewey sudah meninggalkan dataran Roland tanpa izin. Jadi ia pun langsung menuduhnya sebagai pengkhianat. Yang pada akhirnya ia pun langsung mengumumkan kalau Dewey sudah dicabut hak warisnya. Berbeda dengan sang ibu mendengar berita itu, ia pun benar-benar sangatlah panik. Bahkan ia langsung menyebarkan perintah siapapun yang bisa menemukan anaknya, maka akan diberikan hadiah yang besar. Balik lagi ke Dewey, di sana ia dan Vivian pun sudah terbang bebas menaiki naga apinya. Tapi di sana dengan sikap yang masih malu-malu, Vivian pun meminta agar Dewey tidak memegang sisik dari Larry atau nama dari naganya ini, karena memang Larry tidaklah suka dipegang sisiknya. Namun di sana Dewey yang sangat antusias, ia pun malah ngelunjak dan ingin mengendalikan naganya ini, ya lur ya. Waduh. Tapi sayang belum sempat ia yang mengendalikan, Larry yang notabene sudah terluka parah. Seketika mereka pun malah langsung jatuh ke bawah. Untungnya mereka masih baik-baik aja dan terjatuh di sebuah pulau yang bernama Pulau Alcatraz. Sontak Vivian pun benar-benar sangatlah kaget karena katanya di pulau ini sihirnya malah tak berfungsi sama sekali. Jelas tak hanya Vivian saja, Dewey yang mendengarnya juga sangatlah kesal karena memang dengan begini Larry tak bisa disembuhkan dan mereka tak bisa keluar dari sini. Yang pada akhirnya mau tak mau mereka pun menjelajahi pulau tersebut. Sampai Dewey pun menyuruh Vivian untuk mengambil air dengan sepatu mereka. Awalnya Vivian menolak akan hal itu, tapi Dewey pun menegaskan kalau mereka sedang berada di pulau terpencil. Jadi jika mereka masih jijik-jijik, maka mereka tak akan bisa hidup. Alhasil mau tak mau Vivian pun menurutinya, dan kemudian mereka pun bergegas melanjutkan perjalanannya. Tapi di sana Vivian malah terjatuh dan kakinya pun langsung terluka. Sontak sebagai pria sejati, Dewey pun langsung menggendongnya dan bergegas menemui Larry yang masih terluka. Di sana di perjalanan Vivian yang melihat kebaikan Dewey yang sudah mau menggendongnya ini, ia pun mulai tumbuh benih-benih cinta, ya kan? Waduh. Sedangkan untuk Joanna, ia yang masih mencari Vivian, akhirnya juga tiba di dekat Pulau Alcatraz. Di sana ia pun juga sangatlah yakin kalau mereka pasti bersembunyi di pulau itu. Tapi seketika itu juga naganya pun malah seperti ketakutan. Yang ternyata tepat di bawah mereka ini adalah sebuah lautan besar yang dipenuhi oleh banyak monster laut. Sontak menyadari kalau monsternya sangatlah banyak, Joanna pun mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayangnya para monsternya ini sudah menguncinya dengan sebuah larangan sihir yang membuat mereka pun tak bisa kemana-mana. Yang pada akhirnya sang naga layang memutuskan untuk mengorbankan diri dan melemparkan Joanna ke Pulau Alcatraz. Sementara ia sendiri langsung menjadi makanan bagi monster lautnya. Balik lagi ke Dewey, untungnya ramuan sihir milik penyihir Ole masih ia simpan yang membuat mereka pun bisa membuat sebuah api unggun. Yang ternyata setelah menjelajahi pulaunya tadi, ia juga sudah mengumpulkan beberapa tanaman yang bisa dimakan. Alhasil karena sudah terpencil seperti ini, mau tak mau Vivian pun memakan tanaman itu yang layaknya sebuah ranting kayu. Sampai tiba-tiba Larry pun mengaum yang menandakan kalau ia sedang ketakutan. Sontak Dewey yang penasaran, ia pun memutuskan untuk memeriksa keadaan sekitar.
Yang sudah jelas di sana ia pun menemukan Joanna yang jatuh pingsan. Alhasil Due pun langsung membawanya ke tempat mereka. Jelas Vivian yang melihatnya benar-benar sangatlah panik dan mencoba menyelamatkan kakaknya itu. Sampai Due lah yang menampolnya dengan tujuan membangunkan Joanna ini. Alhasil cara ini beneran sangat efektif dan Joanna pun juga langsung terbangun. Sontak ia pun langsung teringat dengan semua kejadian tadi, di mana naganya sudah mati terbunuh. Tapi di sana bukannya berterima kasih karena sudah diselamatkan, ia malah menyalahkan mereka berdua karena menurutnya jika saja ia tidak mengejar tadi, naganya tak akan mati dimakan monster. Bahkan ia pun langsung mencoba untuk menyerang. Sayangnya hal itu sia-sia karena faktanya di tempat ini kekuatan sihir tak berfungsi sama sekali. Di sanalah mereka pun benar-benar curiga dengan pulau ini kenapa tak bisa menggunakan sihir. Sedangkan untuk Due, ia pun langsung mencoba menggoda Joanna dan menyuruhnya untuk menyerangnya dengan sebuah sihir. Sontak Joanna pun benar-benar sangatlah kesal dan langsung menendangnya. Bahkan ia bilang tanpa sihir sekalipun Due bukanlah lawan darinya, ya kan? Waduh. Jelas Vivian yang melihatnya, ia pun langsung bergerak cepat dan menghentikan pertarungan itu. Untungnya karena sudah diselamatkan tadi, jadi Joanna masih mau mengampuni. Tapi jika Due membuatnya marah sekali lagi, maka ia tak akan segan-segan. Yang pada akhirnya mereka pun kembali menikmati api unggunnya. Sampai Joanna pun mulai merasakan lapar. Tentunya melihat Due yang memiliki beberapa buah, ia pun langsung merebutnya. Awalnya Due pun mengingatkan kalau makanan ini tidaklah enak sama sekali. Tapi Joanna tetap saja memaksa yang membuat ia pun teriak kepahitan, ya kan? Untungnya Vivian yang memang baik hati, ia pun langsung memberikan air miliknya. Namun lagi-lagi menyadari kalau airnya berasal dari sepatu, Joanna pun kembali protes. Yang pada akhirnya sebagai pria satu-satunya di sini, Due pun bertindak tegas dan mengingatkan kalau mereka sedang terjebak di sebuah pulau. Jelas jika mau makanan dan minuman yang bagus, maka harus keluar dari sini dulu. Tak hanya itu, ia pun menegaskan kalau di sini tak ada yang namanya bangsawan dan tak ada yang bisa meraja. Jadi jika ingin makanan dan minuman yang bagus, maka cari saja sendiri, ya kan? Wedeng. Untungnya Joanna pun mau menurunkan egonya dan meminta maaf. Bahkan mereka pun langsung berkenalan satu sama lain. Yang pada akhirnya karena mereka sudah saling mengenal, jadi Due pun mengajak mereka untuk bekerja sama dan keluar dari pulau ini. Apalagi ia juga sudah memiliki sebuah rencana. Sedangkan di Kekaisaran, Robert pun menceritakan semuanya kepada Tuan Erdom kalau Due dibawa oleh penyihir ke lautan yang berbahaya. Di mana rumornya di lautan itu ada seekor iblis yang ganas. Sampai singkat cerita 4 hari pun sudah berlalu, di mana rencana dari Due adalah membuat rakit untuk pergi dari pulau tersebut. Sontak Vivian pun benar-benar sangatlah sedih karena ia harus meninggalkan Lieri di pulau tadi. Tapi di sana di perjalanan tiba-tiba lautan pun membentuk sebuah pusaran dan mereka terjatuh ke pusaran itu. Sampai mereka pun terbangun di suatu tempat yang sangatlah gelap, di mana tiba-tiba terdengarlah suara dari seseorang yang menyambut kedatangan mereka karena katanya setelah ribuan tahun akhirnya ada yang datang ke sini lagi. Yang ternyata suara itu berasal dari seorang iblis yang bernama Chris. Di mana ia bilang kalau ia adalah pelayan iblis dan tempat ini bukanlah tempat miliknya. Jelas Due pun juga langsung mengenalkan diri dan menanyakan siapakah pemilik tempat ini sebenarnya. Alhasil Chris pun bilang kalau tuannya sangatlah amat terkenal. Di mana meskipun di berbagai buku nama tuannya berbeda-beda, tapi yang jelas tuannya adalah Emo atau seorang iblis. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil meninggalkan pulau Alcatraz dan bertemu dengan pelayan iblis kemarin, di sana Chris pun langsung mengubah tempatnya menjadi sebuah ruangan dan mengajak mereka untuk mengobrol. Yang ternyata ia sudah mengamati mereka dalam beberapa hari terakhir. Tentunya ia pun sangatlah tertarik dengan Due dan memberikannya beberapa pertanyaan, di mana ia pun langsung menanyakan apa yang disebut sebagai dewa dan iblis. Sontak dengan refleks Joanna pun bilang kalau dewa adalah dewa, di mana dewa lah yang menciptakan semua hal di dunia ini.
Tapi di sana Chris pun malah sangatlah marah karena menurutnya jika dewa lah yang menciptakan semuanya, jadi semua penyihir ini adalah pengikut dewa. Jelas ia pun tidaklah setuju akan hal itu karena memang ia sendiri bukanlah pengikut dewa manapun melainkan adalah hamba iblis. Tentunya ia pun bilang kalau kekuatan sihirnya ini bukanlah berasal dari dewa. Alhasil karena Joanna tak bisa menjawabnya, jadi Chris pun malah langsung menghina dewa dengan menyebutnya sebagai pembohong. Dan kemudian ia pun juga menanyakan kepada Dwayne soal pertanyaan ini. Yang sudah jelas dengan santuy ia pun menjawab kalau dewa dan iblis itu seperti dua binatang buas, di mana pemenangnya berhak untuk hidup dan menulis sebuah sejarah. Sontak Joanna yang mendengarnya awalnya sangatlah kesal karena Dwayne malah menyamakan dewa dengan binatang. Tapi di sana Dwayne pun bilang kalau ia tidaklah percaya dengan dewa. Jelas Chris yang mendengarnya langsung tertawa lepas dan mengatakan kalau akhirnya ia mendapatkan pengikut baru. Namun sayangnya Dwayne pun bilang kalau ia juga bukanlah pengikut iblis, di mana di dunia ini ia tak percaya dengan siapapun termasuk dewa dan iblis kecuali dirinya sendiri. Dan kemudian giliran Dwayne lah yang memberikannya pertanyaan sebenarnya di mana mereka sekarang. Yang ternyata mereka sekarang sedang berada di dalam tubuh dari seekor monster, ya kan? Waduh. Sementara di Kekaisaran, di sana beberapa pemburu pun memutuskan untuk berlayar demi mencari keberadaan Dwayne, di mana mereka sangat tertarik dengan hadiah yang sudah ditawarkan oleh Nyonya Erdom. Tapi di sana ketika mereka mau berlayar, tiba-tiba muncullah sekelompok kesatria suci dari kuil cahaya di pelabuhannya. Namun di saat itu juga muncul seseorang yang misterius yang menyuruh mereka untuk segera berlayar, di mana ia pun minta diantarkan ke wilayah utara. Alhasil pemburu pun setuju akan hal itu dan mereka pun bergegas pergi. Yang ternyata pria misterius ini adalah buronan dari kuil cahaya. Balik lagi ke Dwayne, di sana ia pun langsung menanyakan bagaimana cara keluar dari sini. Yang ternyata satu-satunya cara untuk keluar, Dwayne harus membuat perjanjian dengan iblis, di mana seseorang yang pernah membuat perjanjian dengannya adalah Aragorn Roland. Sontak mereka yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget karena memang Aragorn Roland itu adalah satu-satunya orang kuat yang legendaris yang bisa menguasai seni bela diri sekaligus sihir dengan tingkat tertinggi. Tentunya mereka juga tak menyangka kalau kaisar tertinggi pernah membuat kesepakatan dengan iblis. Sementara untuk Dwayne, ia pun menanyakan apa kesepakatan yang mereka buat dulu. Alhasil Chris pun langsung membuat dua rekannya pingsan dan secara pribadi mengajak Dwayne untuk mengobrol, di mana ia bilang ketika mereka tersadar nanti, mereka pasti akan melupakan semua yang pernah terjadi di sini kecuali Dwayne. Sejadi perjanjian Chris dengan Aragorn dulu, ia memberinya setengah sihir dan tubuh tanpa kelemahan, di mana harga yang harus dibayar Aragorn akan kehilangan jantungnya sehingga semua luka tak akan bisa menyakitinya. Tapi berbeda dengan Dwayne, di sana Chris pun menawarkan agar ia memberikan dua mata untuk Dwayne, di mana setiap ia menatap wanita, para ciwi-ciwi pasti akan jatuh cinta. Namun jelas Dwayne tak tertarik dengan kekuatan itu. Bahkan setelah Chris memberikan penawaran tentang beberapa kekuatan yang lain, Dwayne tetap saja tidak tertarik. Sampai Dwayne pun mengatakan keinginannya kalau ia ingin pulang ke rumah. Tentunya ia pun menanyakan apakah Chris bisa menggunakan sihir Poid dan membawanya ke dunia lain atau dunia asalnya dulu. Tapi sayangnya meskipun Chris bisa menggunakannya, namun ia tak bisa melakukannya. Yang pada akhirnya Dwayne pun bilang kalau ia sangat berbakat dalam kekuatan mental, tapi minusnya ia tak memiliki elemen sihir yang membuat ia pun tak ditakdirkan untuk menjadi penyihir. Jadi jika ingin membuat perjanjian dengannya, maka Dwayne ingin menjadi penyihir saja. Yang tanpa diduga Chris pun bisa mengabulkannya dan memberikannya sebuah tanduk iblis yang memiliki energi sihir yang paling kuat. Selain itu, karena permintaannya sangatlah sederhana, jadi Chris pun tetap memberikannya mata yang menawan sehingga semua wanita pasti akan jatuh cinta. Tapi seketika itu juga tiba-tiba Dwayne pun terbangun di tubuh aslinya yang berada di dunia yang lain, di mana seseorang yang sempat menatap Dwayne dengan tatapan tajam di awal episode kemarin adalah dirinya sendiri. Sejadi kehidupan Dwayne sebelumnya sangatlah amat modern, di mana sama seperti kita sekarang yaitu dipenuhi oleh internet. Itulah kenapa ketika Dwayne melihat naga kemarin, ia sangatlah menyesal karena tidak membawa HP. Sampai tiba-tiba Dwayne pun teringat semua kenangannya ketika bereinkarnasi, termasuk keluarga Lolin dan Chris sang pelayan iblis. Yang pada akhirnya setelah menerima tanduk iblis dari Chris tadi, ia pun malah terbangun di sebuah kapal dari bajak laut.
di mana terlihat Joanna lah yang mencoba melawan para pasukan itu, sedangkan untuk Due ia sedang disumbuhkan oleh Pipian. Sampai melihat Joanna yang sudah dihajar oleh para pasukan bajak laut, kali ini giliran Due lah yang akan menunjukkan kekuatan barunya. Awalnya Joanna tak mau dibantu oleh Due dan masih saja meremehkannya, tapi Due pun langsung menggunakan kekuatan matanya yang membuat Joanna pun terpesona dan nurut dengan perkataannya. Sedangkan untuk Due, ia pun langsung menegaskan kalau ia adalah seorang penyihir. Namun sayangnya para bajak laut ini tak gentar sama sekali dan malah tambah semangat untuk mengalahkannya. Bahkan mereka ingin menjadikan kelompok bajak lautnya adalah yang pertama dalam mengalahkan seorang penyihir. Tapi di sana dengan senjata barunya, Due pun mengenalkan diri kalau ia adalah hamba api. Bahkan ia bisa mengeluarkan sihir tanpa mantra sedikit pun dan berhasil meratakan semua bajak lautnya ini. Namun meskipun begitu, sebagai seorang jenius, Due tidaklah membunuh bajak lautnya, melainkan tetap menyuruhnya untuk membantu mereka dalam berlayar. Bahkan ia mengganti benderanya menjadi 666 atau tanda dari iblis. Dengan begitu mereka bisa sampai ke pelabuhan dengan aman dan tentram. Sampai singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di pelabuhan. Sontak Made yang memang sudah menunggu, ia pun benar-benar sangatlah senang melihat tuan mudanya yang masih baik-baik aja. Di sana terlihat juga ada Rollin dan si botak. Tapi untuk Robert, ternyata atas kegagalannya dalam menjaga Due kemarin, ia pun sudah diturunkan pangkatnya dan diberi pekerjaan yang lain. Selain itu, Made pun juga memberitahukan kalau hak waris dari Due juga sudah dicabut oleh sang raja. Tapi di sana Due tak heran sama sekali karena faktanya ayahnya memang seperti itu. Kemudian ia pun juga mengatakan kepada Rollin untuk janji yang ia buat kemarin juga akan ia penuhi. Dimana karena Joanna sejatinya berhutang kepadanya, maka sebagai balasannya Joanna harus membantu Rollin dan mengajarinya. Untungnya Joanna tak keberatan sama sekali dan langsung mengajaknya naik ke kapal. Di sana Due pun bilang kalau rencananya sudah ia terapkan. Jadi ia pun berharap agar Rollin bisa membawa kembali seluruh armada kapal dalam waktu 3 bulan. Berbeda dengan Pipian, dengan paras yang malu-malu, ia pun juga akan kembali. Tapi meskipun begitu, ia yang notabene sudah jatuh hati sempat mengungkapkan perasaannya. Selain itu, ia juga memberitahukan tempat tinggalnya kepada Due. Bahkan Pipian tetap memenuhi janjinya kemarin dan memberikan 6 mantra sihir tingkat atas. Tapi ia pun juga mengingatkan jika Due belum memiliki kekuatan sihir yang kuat, jangan gunakan teknik tersebut. Yang pada akhirnya dengan cium manjanya, ia pun langsung bergegas pergi. Sontak Made yang melihatnya, ia pun juga ikutlah senang melihat tuan mudanya yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Kemudian di malam harinya, Due pun kembali lagi ke rumah cabang dari keluarga Lolin. Yang ternyata setelah kejadian kemarin, Due dihukum 1 tahun dan tak boleh mencampuri urusan keluarganya. Bahkan uang sakunya juga akan dikurangi sebesar 300 koin emas tiap bulannya. Untungnya Due tak keberatan sama sekali dan hanya meminta kepada pelayan Sier, mulai sekarang tak ada satupun orang yang boleh memasuki ruangannya kecuali atas izinnya sendiri. Setelah itu, karena sejatinya Due sudah bisa menggunakan kekuatan sihir, jadi ia pun berniat mengambil harta karun Samel atau makhluk dari lukisan kemarin. Yang tanpa diduga setelah ia mengaktifkannya, tiba-tiba Samel sendirilah yang keluar dari lukisannya. Di mana ia pun mengenalkan diri kalau ia bukanlah Samel yang sebenarnya, melainkan adalah sisa jiwa dari Samel. Jadi ia ini adalah makhluk ajaib yang mewarisi sebagian pengetahuan dan ingatan dari leluhur Samel. Bahkan tubuhnya ini adalah tembus pandang dan hanya Due lah yang bisa melihatnya. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, Due pun langsung minta diajari tentang sihir bintangnya. Tapi di sana setelah mendengar sihir bintang, Samel malah sangatlah marah karena katanya jika bukan karena sihir bintang, Samel yang asli tak akan mati secepat ini. Sontak Due yang tak mengetahui cerita aslinya, ia pun benar-benar sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya. Sayangnya Samel tak mau menceritakannya, kecuali Due bisa mempelajari mantra sihir bintang yang terakhir atau yang tersulit. Alhasil Due pun juga tak keberatan sama sekali. Tapi di sana Samel sendirilah yang menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Sampai keesokan harinya ketika Due ke markas belakang, tiba-tiba penyihir Ole malah terkena sebuah ledakan. Untungnya Due yang sudah bisa menggunakan kekuatan sihir, ia pun langsung menunjukkannya. Bahkan ia bilang kalau ini adalah berkat tersembunyi.
Alhasil Oleh sendiri juga langsung melaporkan perkembangannya kalau ia sudah bisa membuat ramuan api 3 botol per hari. Tapi minusnya ia juga sudah menghabiskan 700 hingga 800 koin emas hanya untuk bahan-bahannya saja. Sontak Dwi yang memang sudah tak memiliki uang per bulan lagi, jadi ia pun langsung memutar otaknya agar bisa menghasilkan banyak uang. Selain itu, menyadari bahwa selama ini ibunya lah yang selalu perhatian dengan dirinya, Dwi juga berniat untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ibunya. Yang pada akhirnya Dwi pun menyuruh Made untuk membeli barang-barang yang ia butuhkan sekaligus dengan pekerjanya juga. Yang ternyata Dwi ingin membuat patung ibunya dan digunakan di malam hari untuk doa bersama. Sementara di sisi lain atau di camp khusus pelatihan, ternyata Robert ditugaskan di camp tersebut untuk melatih beberapa anggota. Sampai Dwi pun datang dengan kuda miliknya. Bahkan Dwi malah mengajak semuanya untuk istirahat saja. Berbeda dengan Robert, ia pun malah langsung dibuat kaget melihat kuda yang dinaiki oleh Dwi sudah tak ada ekornya lagi. Yang ternyata Dwi sudah memotong ekor kudanya dan menjadikannya sebagai bola. Bahkan ia mengajak mereka semua untuk bermain bola saja. Alhasil para pasukan pun tak keberatan sama sekali dan permainan pun langsung dimulai. Tapi sayangnya Robert yang tak mengetahui aturan dari permainannya, ia malah menendangnya menggunakan dosi yang membuat bolanya pun sampai hancur. Alhasil mau tak mau Dwi pun memotong ekor kudanya lagi untuk dijadikan bola kedua. Namun lagi-lagi para pasukan yang tak mengerti dengan aturan main, mereka malah berkelahi. Sampai Dwi sendirilah yang memutuskan untuk menjadi wasit saja dan mencoba menikmati permainan sepak bolanya. Bahkan ia sampai membagi dua tim yang teratur, yaitu tim biru dan tim merah. Terlihat di sana permainan benar-benar sangatlah epik dan gol demi gol pun berhasil diciptakan. Sampai Dwi pun bilang agar mereka terus berlatih sepak bola saja supaya ia bisa mempertontonkannya di Kolosium kota. Dengan begitu ia bisa menghasilkan beberapa uang. Kemudian di malam harinya patung untuk sang ibunda pun sudah jadi, di mana Dwi ingin menjadikannya sebagai upacara doa bersama untuk meminta pengampunan yang di atas. Bahkan ia pun langsung membawa patungnya ke Kolosium dan mengumpulkan beberapa warga di sana. Awalnya para warga sedikit meremehkan karena menurutnya ini tak ada istimewanya, apalagi setelah patungnya diaktifkan malah tak memunculkan efek apapun. Tapi untungnya di saat itu jugalah para warga pun langsung dibuat diam karena patung tersebut menembakkan banyak kembang api yang indah. Bahkan semua yang tadinya tak mau berdoa seketika langsung berdoa bareng, ya kan? Waduh. Di sana Samel yang melihatnya juga sedikit memuji tindakan Dwi. Bahkan ia bilang jika Vivian melihat semua ini ia pasti akan menyukainya. Alhasil Dwi yang menyadari kalau ingatannya sudah disadap, ia pun benar-benar sangatlah kesal. Sampai keesokan harinya di Kolosium, Dwi pun sudah mengadakan sebuah pertandingan sepak bola, di mana demi menghasilkan banyak uang, ia pun menjual tiket tersebut kepada para warga untuk menikmati pertandingannya. Alhasil Made yang melihat cara Dwi menghasilkan uang, ia pun benar-benar sangatlah kagum. Apalagi para warga juga sangatlah menyukainya dan tiket mereka benar-benar laku keras. Sampai di malam harinya ketika Dwi sedang bersantuy di markas belakang, tiba-tiba ia pun didatangi oleh seorang penyihir yang mengambil mantra pemberian dari Vivian kemarin. Yang ternyata penyihir ini adalah guru dari Vivian yang bernama Penyihir Gan, di mana tujuannya datang ke sini sebenarnya untuk mengambil lagi mantra tersebut. Tapi setelah melihat Dwi, ia pun langsung berubah pikiran dan langsung menangkapnya. Bahkan melihat tanduk iblis di kening Dwi, ternyata penyihir Gan ini juga mengenal iblis Chris kemarin. Tak hanya itu, penyihir Gan juga langsung membawa Dwi ke suatu tempat yang membuat Dwi pun benar-benar sangatlah kesal. Karena faktanya ia sudah merawat muridnya dengan baik ketika di Pulau Alcatraz kemarin. Tapi di sana penyihir Gan pun malah bilang kalau Dwi masih memiliki banyak keraguan. Jadi ia pun akan menunjukkan kepada Dwi soal jawabannya. Namun untuk Dwi, ia pun langsung mencoba untuk mengancam kalau keluarga Lolinnya pasti tak akan tinggal diam. Sayangnya penyihir Gan malah tak peduli sama sekali dan langsung mengendalikan tubuhnya Dwi, di mana ia memerintahkan Dwi supaya membuatkannya beberapa makanan. Selain itu, ia juga memaksa Dwi untuk tidur dan tak boleh kemana-mana. Sampai keesokan harinya, Dwi pun berniat memanfaatkan kesempatan dan mencoba melarikan diri. Sayangnya lagi-lagi ia ketahuan oleh penyihir Gan dan langsung ditangkap lagi. Bahkan kali ini Dwi akan dibawa ke suatu tempat.
Sementara di markas belakang, Made dan Ole yang ingin mencari Due langsung menemukan sebuah surat kalau Due lagi-lagi diculik oleh penyihir. Bedanya yang kali ini adalah tulisan Due langsung serta tanda tangan khas penyihirnya. Tapi hal itu tetap membuat Made pun sangatlah panik dan langsung melaporkannya kepada raja. Sontak raja pun benar-benar sangatlah marah karena katanya meskipun anaknya tidak berguna, namun para penyihir sudah benar-benar keterlaluan. Tapi meskipun begitu, melihat tanda tangan sihir milik Due, ayahnya juga cukuplah senang. Di sana ia pun dibawa ke suatu tempat yang jauh atau di wilayah utara. Bahkan Due disuruh mengendarai kuda sendiri. Sayangnya karena ia tidak biasa, ia pun benar-benar kesulitan. Apalagi tempatnya juga sangatlah dingin. Sampai penyihir Ganla yang mengajarinya beberapa teknik pemanasan tubuh yang katanya sangat efektif untuk mengatasi kedinginan. Dan benar saja, meskipun gerakannya cukuplah aneh, tapi Due benar-benar tidak kedinginan lagi. Yang pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Bahkan setiap kali mereka beristirahat, Due selalu melakukan pemanasan. Tak hanya itu, penyihir Gan juga memberikan jaket jubah kepada Due agar ia tidak kedinginan lagi. Awalnya Due pun protes karena memang penyihir hebat seperti Gan kenapa tidak menggunakan kekuatan terbang. Tapi di sana ia pun bilang kalau ia harus menghemat kekuatan sihirnya sebelum mereka sampai di tempat tujuan. Dan oleh sebab itulah mereka melakukan perjalanan yang normal saja. Sampai singkat cerita, ternyata tujuan dari penyihir Gan ini adalah membawa Due ke hutan yang beku. Di mana sesampainya di hutan itu, penyihir Gan juga langsung menunjukkan sebuah dokumen yang membuat para penjaga pun sangatlah kaget. Karena memang itu adalah hak istimewa memasuki hutan beku selama 100 tahun. Alhasil mereka pun langsung menghormatinya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Berbeda dengan para penjaga ini, mereka pun masih sangatlah kaget. Apalagi di dokumennya juga ditandatangani oleh Yang Mulia Augustin yang sudah meninggal 60 tahun yang lalu. Tentunya mereka pun juga sangatlah kagum karena memang dengan begini penyihir Gan satu era dengan para mantan kaisar tertinggi. Balik lagi ke Due, di sana di hutan beku mereka pun memutuskan untuk beristirahat sembari mendirikan sebuah tenda. Tak hanya itu, ia juga memasang sebuah pelindung agar mereka tidak kenapa-napa karena faktanya di sini ada banyak monster yang kuat. Awalnya Due pun sedikit protes karena memang penyihir hebat sepertinya malah takut dengan monster. Tapi lagi-lagi penyihir Gan pun mengingatkan kalau ia harus menghemat kekuatannya. Yang pada akhirnya mereka pun beneran beristirahat. Namun di sana ketika di tengah malam Due pun malah terbangun dan keluar dari pelindungnya tadi. Di sanalah ia pun bertemu dengan seorang pemburu yang bernama Nail yang sedang dikejar oleh seekor monster. Di mana Nail ini sudah mengingatkan agar Due berlari saja. Tapi jelas Due tak tega meninggalkannya dan malah memutuskan untuk melawan monster tersebut. Namun meskipun begitu, ia juga sangatlah kesal karena penyihir Gan malah tak membantu sama sekali. Bahkan ia bilang kalau ia akan pergi sebentar dan menyuruh Due untuk menyelesaikan masalahnya sendirian, ya kan? Waduh. Sedangkan untuk Nail tadi, ia yang mencoba untuk melawan langsung terkena serangan yang sangatlah telak. Yang pada akhirnya dengan mengandalkan kekuatan sihirnya, Due pun mencoba untuk membantu. Yang ternyata selain sihir api, Due juga menguasai sihir angin dan juga sihir elemen petir. Yang sudah jelas dengan combo dari 3 elemen sihir tersebut, Due pun berhasil mengalahkan monsternya sendirian aja ya lur ya. Wedeng. Cerita berlanjut di mana setelah Due bertemu dengan Nail dan mengalahkan monster beruang kemarin, di sana mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Tentunya melihat Due yang masih sangatlah muda, Nail pun benar-benar sangatlah kagum. Tapi sayangnya di tengah-tengah perjalanannya mereka malah terkena sebuah jebakan. Yang ternyata jebakan itu dipasang oleh kelompok serigala salju atau para tentara bayaran. Bahkan mereka pun langsung dibawa ke camp miliknya. Tapi di sana sang kapten yang bernama Ben yang menyadari kalau 2 orang ini tak akan berguna sama sekali, ia pun menyuruh pasukan untuk membuangnya saja. Sejadi Kapten Ben ini adalah putra badai atau salah satu dari 3 tentara bayaran di utara. Namun jelas Due yang mendengarnya, ia pun langsung mengajaknya bekerja sama. Bahkan demi meyakinkan, Due langsung menunjukkan kemampuan sihirnya. Alhasil menyadari kalau doi adalah penyihir, Kapten Ben pun juga langsung tertarik dan mengajaknya mengobrol secara langsung.
Selain itu, untuk Due, ia pun juga menyamarkan namanya sebagai Walker di depan mereka ini. Yang pada akhirnya Due pun juga mengatakan kalau tujuannya ke hutan ini untuk mencari ular piton bermata emas. Jadi ular piton mata emas itu adalah salah satu monster yang paling berbahaya di hutan ini. Dijelaskan juga makhluk apapun yang menatap matanya pasti akan menjadi batu. Sontak Nael yang mendengarnya, ia pun langsung mengenalkan diri, yang ternyata ia ini adalah pengawal dari Tuan Erdom atau ayah dari Due, di mana nyonya ternyata sakit parah dan sangat membutuhkan mata dari ular piton tersebut. Tentunya ia pun menanyakan di mana keberadaan dari ularnya. Yang sudah jelas para monster tingkat tinggi biasanya aktif di jantung hutannya, di mana di zona itulah para manusia yang memasukinya pasti tak akan pernah selamat. Tapi meskipun begitu, Kapten Ben tak keberatan sama sekali untuk membantu asalkan mereka mau membuat kesepakatan. Jadi ia siap memberikan peta lengkap dari hutan beku ini, di mana ia sudah menggambarnya hampir 20 tahun berpetualang. Tentunya untuk kesepakatannya ia memiliki dua syarat. Yang pertama, karena mereka akan pergi ke Danau Lake, jadi jika di perjalanan mereka dalam bahaya, Due dan Nael siap untuk membantu. Sedangkan untuk syarat kedua, jika suatu saat ia pensiun menjadi petualang dan meninggalkan kelompok serigala salju, maka Due harus membantu dan menjaga semua saudaranya. Yang sudah jelas Due pun tak keberatan sama sekali dan mereka pun sama-sama sepakat. Sampai keesokan harinya mereka pun beneran pergi ke Danau Lake. Tentunya Kapten Ben sendiri langsung memerintahkan para anak buahnya untuk memeriksa keadaan sekitar. Di sana salah satu pasukan yang memeriksanya, ia pun malah sangatlah senang karena menemukan seekor ikan. Tapi untuk Kapten Ben dengan panik ia pun menyuruhnya untuk segera pergi. Sayangnya hal itu tidaklah sempat dan satu anak buahnya pun langsung meninggoy karena serangan dari ikannya tadi. Alhasil karena tempatnya memang sangat bahaya, sebagai seorang kapten ia pun langsung menyuruh semuanya untuk mundur dan menjauh dari danaunya. Sampai di malam harinya Samuel pun akhirnya muncul kembali. Di sana ia pun menjelaskan kalau ia memang sengaja tak pernah muncul karena penyihir Gun dapat mengeksplorasi kekuatan mental dari Due. Jelas dengan begitu ia pasti bisa melihatnya juga. Selain itu ia juga mengatakan kalau tempat ini sangatlah familiar dan seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat. Sementara di sisi lain, para pasukan tentara yang sedang berpatroli secara mengejutkan tiba-tiba malah meninggoy semua. Sontak salah satu pasukan yang panik, ia pun mencoba untuk kembali dan berniat melaporkannya. Sayangnya ia langsung dihadang oleh zombie tentara yang seketika langsung mengeksekusinya juga. Sampai keesokan harinya, mayat dari para pasukan pun akhirnya ditemukan oleh Kapten Ben. Selain itu, ia juga mengatakan kalau sebagian dari pasukannya juga menghilang tiba-tiba. Tentunya ia pun langsung beranggapan kalau ini pasti adalah ulah monster, yang pada akhirnya mereka lah yang berniat untuk turun tangan sendiri. Tapi di sana Due malah menahannya dan mengatakan soal rencananya, di mana di malam harinya mereka akan menyuruh satu pasukan saja untuk berjaga demi memancing monster tersebut. Yang sudah jelas musuh mereka ini bukanlah seekor monster, melainkan adalah zombie dari tentaranya sendiri. Sontak mereka yang melihatnya langsung memutuskan untuk melawan. Tapi di sana zombie tersebut juga tidaklah seorang diri, melainkan ada ratusan pasukan. Bahkan ketika mereka yang terkena kekuatannya akan langsung menjadi zombie juga. Alhasil dengan sihir apinya, Due dan Kapten Ben pun menunjukkan kerjasamanya. Bahkan dengan skill duanya Balmond, Kapten Ben bisa meratakan para zombinya. Namun di saat yang sama mereka juga melihat seekor putri duyung yang sedang bernyanyi, di mana suaranya malah membuat mereka terhipnotis dan mencoba menghampiri duyung tersebut. Untungnya meskipun semua pasukan terhipnotis, tapi Due masih bisa mengendalikan diri. Alhasil Due lah yang menahan semua pasukan agar tidak menghampiri duyung tersebut. Tapi sayangnya meskipun Due sudah berjuang sekuat tenaga, hal itu tetap sia-sia. Bahkan satu persatu pasukan harus terjebak di danau tersebut. Sampai Samuel pun muncul dan mengatakan kalau ini adalah monster di danau Psikelik, di mana Samuel yang mendengar suaranya juga tiba-tiba teringat akan banyak hal. Bahkan ia pun langsung ke mode Samuel serius dan mencoba untuk membantu Due. Selain itu, Samuel mode serius ini juga benar-benar berbeda dan memiliki kekuatan sihir.
Sampai pada akhirnya ialah yang mengeluarkan suaranya yang membuat suara dari duyung tersebut pun langsung terhenti. Yang ternyata inilah sosok asli dari duyung tadi, yaitu monster danau psikelik. Tapi sayangnya Samel yang melihatnya tak mau melepaskannya dan langsung mengeksekusinya di tempat itu. Kemudian ia pun baru menghampiri Due dan malah menyebutnya sebagai Zack. Sontak Due yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget karena Zack itu adalah suami dari Samel yang asli atau kakek buyut dari Due sendiri. Sampai pada akhirnya keesokan harinya Kapten Ben yang merasa sudah diselamatkan oleh Due, ia pun sangatlah berterima kasih. Bahkan ia tak hanya memenuhi kesepakatan melainkan juga menambahkannya, di mana Kapten Ben juga memberikan tambahan uang sekaligus peta dari hutan bekunya, ya kan? Dan kemudian mereka pun harus berpisah di sini. Sampai ketika Due dan Nail melanjutkan perjalanannya, di perjalanan mereka pun malah melihat sekumpulan makam bersalju. Sontak mereka yang penasaran langsung memeriksanya. Yang ternyata itu adalah mayat dari seorang pasukan yang sudah terluka parah, di mana pasukan ini adalah kesatria suci dari kuil cahaya. Bahkan setelah mereka melepas topengnya, Nail benar-benar sangatlah kaget karena ternyata mayat tersebut adalah Tuan Gopet. Jadi Tuan Gopet ini adalah kesatria di tingkat 8 atau salah satu yang terkuat. Tentunya mereka pun langsung menyimpulkan berarti yang membunuh Tuan Gopet ini adalah kesatria terkuat di benua ini. Sampai Due pun juga menemukan sebuah buku harian di dekat mayatnya itu. Sontak seketika itu juga Samel pun keluar dan sangatlah penasaran dengan isi bukunya. Yang ternyata alasan para kesatria suci memasuki hutan beku ini untuk mencari pengkhianat dari kuilnya, di mana pengkhianat tersebut disebut sebagai Hussein. Jelas Nail pun lagi-lagi sangatlah kaget karena ternyata Hussein sudah mengkhianati kuil. Jadi Hussein ini sudah meraih gelar kesatria tingkat 9 di usianya yang masih 26 tahun. Bahkan di usianya yang ke-30, Hussein menjadi salah satu dari 3 kesatria utama dan disebut sebagai jenius di antara para jenius. Tentunya mereka pun juga sedikit bertanya-tanya kenapa Hussein bisa berkhianat. Di sanalah mereka pun akhirnya tahu kalau 3 kesatria terkuat di kuil, 2 di antaranya sudah terbunuh dan satunya lagi berkhianat. Sampai Due pun berniat untuk memeriksa para mayat lainnya. Tapi seketika itu juga Samel pun melarangnya karena ia merasakan nafas yang sangatlah kuat. Dan benar saja di saat itu jugalah seseorang pun bangkit lagi dari tumpukan saljunya. Di mana orang inilah yang bernama Hussein, ya kan? Jadi kalau kita perhatikan seseorang yang mengancam pemburu untuk pergi ke wilayah utara di part 3 kemarin ternyata adalah Hussein ini, ya lur ya. Di sana karena mereka sudah mengetahui rahasianya, jadi Hussein pribadi juga tak akan membiarkannya dan akan mengeksekusinya. Sontak Due yang panik, ia pun mencoba menyerang Hussein dan memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya Hussein tetap tak mau melepaskannya. Bahkan Nail yang mencoba untuk menyerang juga langsung terkena serangan balik. Sama halnya dengan Due, di sana Hussein pun langsung mengeluarkan pedang miliknya dan ingin mengeksekusinya. Untungnya Samel pun berubah lagi ke mode serius atau ke mode Samel yang asli. Bahkan kali ini ia pun akhirnya menggunakan sihir bintangnya. Yang pada akhirnya pertarungan antara penyihir tingkat tinggi dan kesatria tingkat tinggi pun tak bisa dielakkan. Tapi di sana Samel yang notabene adalah tembus pandang, ia tak terkena serangan sama sekali. Bahkan Samel lah yang kali ini mengeluarkan sihir petirnya. Sontak hal itu membuat Hussein pun sangatlah marah dan akhirnya ke mode serius juga dengan meneteskan darah miliknya. Dengan ini Hussein pun juga bisa melihat keberadaan dari Samel. Tapi lagi-lagi meskipun sudah bisa melihatnya, namun semua serangan dari Hussein tak mempan sama sekali. Tapi di sana Hussein juga tak menyerah begitu saja dan terus menggempurnya habis-habisan. Sampai Hussein pun berhasil memberikan serangan telak ke lengan dari Samel. Awalnya Samel terlihat biasa aja karena katanya ia tak punya tubuh untuk dilukai. Namun ternyata dengan meneteskan darahnya tadi, serangan dari Hussein berhasil melukai Samel. Bahkan ia sampai memutus satu lengannya. Tentunya mulai sekarang Samel sudah tidak tembus pandang lagi karena faktanya ia sudah ditandai oleh dausinya. Alhasil Samel sendiri pun sampai mengakui kalau Hussein ini memang terlalu kuat. Yang pada akhirnya meskipun tangannya bisa beregenerasi, Samel pun tetap memutuskan untuk melawan dan tak akan membiarkan satupun orang yang menyakiti Zack-nya ini.
Sama halnya dengan Husein, ia juga mengakui kalau Samel adalah penyihir yang terkuat. Tapi sayang, ia tak akan bisa mengalahkannya hanya dengan cloningannya saja. Yang pada akhirnya bentrokan di antara mereka pun kembali berlanjut lagi. Bahkan yang kali ini Samel benar-benar terkena serangan telak tepat di dada miliknya. Tapi ternyata hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Samel karena ia berniat untuk meledakkan diri agar mereka bisa mati bersama, ya kan? Waduh. Sontak Due lah yang kali ini benar-benar sangatlah panik, apalagi Samel sudah membulatkan tekadnya untuk mati bersama. Yang pada akhirnya sebagai seorang jenius, Due pun tak mau diam saja dan ingat dengan mantra pemberian dari Pipian kemarin. Alhasil tanpa basa-basi lagi, meskipun sihirnya belumlah cukup, tapi ia pun tetap memaksakan diri dan akan menggunakan sihir tingkat tinggi, yaitu pemutar waktu. Sontak Samel yang melihatnya langsung menyuruh Due untuk tidak melakukannya, karena faktanya kekuatan sihir milik Due masih belumlah cukup. Terbukti karena sihirnya masih belumlah cukup, umur Due lah yang diserap dan perlahan tubuhnya pun menjadi tua. Tapi lagi-lagi Due tak peduli dengan semua itu dan tetap memaksakan dalam menggunakan teknik tersebut, ya kan? Waduh. Untungnya di saat itu juga lah penyihir Gan pun muncul dan membantu Due menyelesaikan teknik tersebut. Bahkan ia juga menghentikan pertarungan dari Samel dan Husein. Sama halnya dengan Due, dengan bantuan dari penyihir Gan, ia pun tidaklah kenapa-napa dan kembali lagi ke mode normalnya. Di sana penyihir Gan yang melihat Samel, ia pun ternyata mengenalnya. Tapi untuk Samel, ia malah ketakutan dan mengatakan kepada Due kalau ia tidaklah mengenalnya. Bahkan keberadaan dari penyihir Gan membuatnya merasa tak nyaman. Selain itu, Samel sendiri juga tak mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Alhasil Due lah yang menjelaskan semuanya. Tapi sayang, Samel tetap tak mengingatnya sama sekali. Sontak Due pun beranggapan kalau Samel ini memiliki dua kepribadian, di mana satu kloningan Samel dan satunya lagi adalah Samel yang asli atau yang memanggilnya sebagai Zack. Tapi untuk Samel, ia yang memang tak suka dengan penyihir Gan, ia pun langsung menghilang lagi. Sementara untuk Due, tentunya ia pun langsung bergegas menyembuhkan Nael yang sudah terluka parah. Tak hanya itu, melihat Husein yang masih baik-baik aja, ia pun tetap mencoba menyerangnya. Sayangnya di saat itu juga lah penyihir Gan pun menghampirinya dan memarahi si Husein ini, yang ternyata mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Di sana tak hanya memarahi Husein saja, penyihir Gan juga memarahi Due karena sudah bertindak nekat dengan menggunakan sihir tertinggi. Tapi di tengah-tengah bacotannya itu, ia pun mendengar suara seseorang, yang pada akhirnya ia pun menyuruh Husein untuk membawa Due ke utara, sedangkan ia akan memancing para musuh-musuhnya. Alhasil mau tak mau mereka pun akhirnya pergi bersama. Sampai singkat cerita mereka pun beristirahat di bawah pohon. Di sana karena masih terluka parah, Husein menggunakan dausinya untuk menekan rasa sakitnya. Sontak hal itu membuat Due pun sedikit kasihan dan memberikannya udara suci yang ditinggalkan oleh penyihir Gan. Tapi di sana Husein tak mau mengambilnya dan mengatakan kalau ia adalah pengkhianat kuil dan sudah dikutuk untuk tidak menyentuh udara suci. Sampai Due pun memberikan beri beku yang memang dapat menahan rasa sakit. Alhasil untuk yang kali ini Husein pun mau menerimanya. Di sanalah Husein pun baru tahu kalau Due adalah seorang peneliti ramuan sihir, di mana seseorang yang belajar ramuan ini biasanya adalah orang yang tak bisa menjadi penyihir. Sontak Due pun menceritakan semuanya dan menanyakan apa hubungan Husein dengan penyihir Gan. Yang ternyata penyihir Gan dan Husein ini memiliki guru yang sama. Tentunya karena penyihir Gan sampai membawa Due ke sini, jadi ia pun juga penasaran dengan identitasnya. Yang pada akhirnya Due pun mengatakan semuanya kalau ia adalah tuan muda bodoh dari keluarga Rollin. Yang tanpa diduga Husein sudah mengetahui tentang rumor tersebut. Apalagi dulu Paman Lukas berniat menikah dengan keluarga Rollin. Tapi setelah mendengar rumor itu, Paman Lukas malah mengurungkan niatnya itu, ya kan? Waduh. Selain itu, di saat yang sama sembari mengatakan kalau Lukas meninggoy di tangannya, Husein juga mengayunkan pedang miliknya. Yang ternyata tepat di belakang Due sudah ada seekor monster. Sontak Husein sendiri langsung menginstruksikan agar mereka melarikan diri. Untungnya dengan tiki-takanya mereka pun berhasil melarikan diri dan bahkan melompat ke sebuah jurang. Tak hanya itu, Due juga tak mau diam saja dan mencoba menyerang monster tersebut dengan sihir miliknya.
Berbeda dengan Husin, ia pun malah melihat bayangan dari Lukas di atas dari monster tersebut, yang ternyata ia terkena efek dari buah beri tadi sebagai obat penghilang rasa sakitnya. Sampai pada akhirnya karena pengetahuannya yang luas, jadi Due pun sudah mengetahui kelemahan dari monsternya ini dan langsung menyerangnya tepat di mulutnya. Yang tanpa diduga cara itu beneran sangat efektif dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Tapi meskipun begitu, Husin malah jatuh pingsan dan jatuh ke dalam jurangnya. Di sanalah Husin pun bermimpi bertemu lagi dengan Lukas, di mana diceritakan kalau ia ini sangatlah akrab dengan Lukas. Bahkan mereka sama-sama merupakan kesatria suci, sampai mereka pun malah memutuskan untuk berduel. Sayangnya di saat itu jugalah Husin pun terbangun dan mereka masih berada di hutan bekunya. Tak hanya itu, Nael juga sudah tersadar dan Due sedang melakukan pemanasan. Di sana Due pun bilang selama Husin tertidur tadi ia selalu bicara sendiri. Bahkan ia malah menanyakan siapa orang terkuat di dunia ini. Tapi di sana Husin pun bilang satu-satunya orang yang layak disebut sebagai yang terkuat selama ribuan tahun ini hanyalah Aragon Roland. Sontak Due yang penasaran malah menanyakan apakah pengkhianatannya ini ada hubungannya dengan Aragon Roland. Sayangnya Husin pun langsung marah yang membuat Due pun tak mau membahasnya lagi. Yang pada akhirnya karena gerakan pemanasan yang diajarkan oleh penyihir Gan tadi belumlah lengkap, jadi Husin pun akan mengajari gerakan lengkapnya. Jelas jika Due bisa mempelajarinya, maka daya tahan tubuhnya pasti akan jauh lebih baik dan ia pasti bisa melatih dosinya. Yang ternyata gerakan-gerakan yang diajarkan tadi adalah dasar-dasar dalam melatih dosi. Bedanya ini bukanlah dosi biasa. Tapi sayangnya Husin sendiri malah tak begitu yakin kalau Due bisa mempelajarinya. Karena memang jika dilihat dari fisiknya, Due ini sangatlah tidak cocok untuk menjadi seorang kesatria. Namun jelas Due tak tersinggung sama sekali karena memang ia hanya tertarik pada sihir bukanlah kesatria. Sementara untuk penyihir Gan, ia pun malah mengatakan kalau roda nasib sudah mulai berputar. Balik lagi ke Due, di sana mereka yang sedang menjelajahi hutannya malah melihat sebuah patung batu. Tapi di sana Due pun menyadari kalau ini bukanlah patung batu melainkan adalah manusia yang menjadi batu. Sontak mereka pun akhirnya sadar kalau ini pasti adalah ulahnya dari ular piton bermata emas. Dan benar saja di saat itu jugalah Husin pun langsung menyadari kalau ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Cerita berlanjut di mana ketika mereka melihat patung manusia batu kemarin, Husin pun langsung mengatakan kalau ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Sontak mereka pun beranggapan kalau itu pasti adalah ular piton bermata emas. Tapi di sana Due pun bilang kalau ular piton itu adalah monster yang suka menyendiri. Yang ternyata itu bukanlah ular piton melainkan adalah sekelompok manusia pohon. Jelas Husin yang melihatnya, ia pun langsung menyuruh mereka untuk segera mundur. Tapi sayangnya para manusia pohon ini langsung melemparinya dengan banyak sekali batu dan menutup jalan keluarnya. Alhasil karena sudah seperti ini, mau tak mau mereka pun mencoba melawannya. Bahkan dengan kerjasama mereka bertiga, beberapa manusia pohon pun berhasil dieksekusi. Namun sayangnya para manusia pohon ini juga tak menyerah begitu saja dan langsung memberikan serangan dari berbagai arah. Alhasil mau tak mau mereka pun berhenti melawannya dan memutuskan untuk sembunyi saja. Tentunya Due pun berniat menggunakan semua sihir elemen apinya untuk mencari jalan keluar. Tapi di sana ketika mereka mau menyerang, para manusia pohon malah berhenti bergerak. Yang ternyata sekumpulan pasukan ini sedang menyambut bos mereka yaitu raja dari manusia pohon. Di mana sang raja ini bisa berkomunikasi dan menanyakan kepada Due dan kawan-kawan kenapa mereka membantai suku-sukunya. Selain itu, ia juga menuduh kalau Due dan pasukan ini adalah tiran bermata jahat. Alhasil Due pun langsung angkat suara dan mengatakan kalau mereka hanyalah manusia biasa. Yang tanpa diduga Raja Pohon pun malah tahu soal manusia karena katanya dulu ada manusia yang pernah datang ke sini, di mana dia adalah rajanya manusia yang tak lain dan tak bukan yaitu Aragon Roland. Sontak Due yang mendengarnya benar-benar sangatlah kesal karena faktanya setiap hal aneh yang ia temui pasti berhubungan dengan Aragon Roland. Yang pada akhirnya Due lah yang bertanya balik kenapa suku-sukunya malah menyerang mereka yang notabene tidak bersalah. Alhasil raja pun langsung meminta maaf karena katanya para sukunya ini tidak mengenal manusia. Selain itu mereka juga munculnya di mulut ngarai yang membuat mereka pun dianggap sebagai tiran bermata jahat.
Sontak Due yang mendengarnya karena ini hanyalah kesalahpahaman, jadi ia pun meminta untuk berdamai saja. Tapi sayangnya Raja menolak akan hal itu. Bahkan meskipun Due sudah memberikan banyak alasan, Raja tetap menghukum mereka atas dasar sudah menyakiti suku-sukunya. Sampai Raja sendirilah yang mengatakan kalau ia menginginkan sebuah kompensasi. Sontak Due pun lagi-lagi dibuat bingung dan menyuruh Raja Pohon untuk menceritakan dulu masalahnya dengan tiran bermata jahat. Dengan begitu mungkin saja ia bisa memberikannya kompensasi. Sejadi tiran bermata jahat itu sudah mengambil harta karun yang menjadi tumpuan hidup manusia pohon. Bahkan ialah yang mengusir mereka dari ngarainya. Yang ternyata harta karunnya adalah air mancur awet muda, di mana fungsinya sendiri adalah bisa memperpanjang umur dari para manusia pohon. Selain itu, airnya juga dapat menyembuhkan berbagai luka apapun dan juga dapat merangsang kekuatan sihir sampai tingkat lanjutan. Yang pada akhirnya Due pun mengajaknya untuk membuat kesepakatan, di mana ia akan mengalahkan tiran bermata jahat dan akan mencarikannya air tersebut supaya mereka bisa dilepaskan. Alhasil mereka pun sepakat dan Due dilepaskan terlebih dulu. Di sana di perjalanan Hussein pun bilang kalau Aragon pasti berada di markas dari tiran bermata jahat. Yang ternyata tiran bermata jahat itu adalah sebutan lain dari ular piton emas. Tentunya karena kekuatannya bisa membuat orang berubah menjadi batu, jadi Nail pun membagikan sebuah kacamata hitam. Di sanalah Due yang melihat kebaikan Nail yang sangatlah tulus, ia pun akhirnya mengatakan identitasnya yang asli kalau ia adalah anak dari keluarga Rollins. Tapi tanpa diduga Nail tak peduli dengan identitasnya dan mengatakan mau Due ataupun Walker ia tetap adalah saudaranya. Yang pada akhirnya mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Sampai singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di markas dari ular pitonnya. Tapi di sana mereka pun langsung disambut oleh sebuah patung yang menyuruhnya untuk segera pergi. Selain itu, menyadari kalau mereka adalah manusia, patungnya juga mengingatkan setiap manusia yang datang ke sini pasti akan berakhir menjadi batu. Bahkan ia pun langsung memberikan serangannya. Sayangnya teknik tersebut bukanlah apa-apa dan bisa di-counter dengan mudah. Bahkan Hussein juga tak segan-segan untuk menebas patung tersebut. Yang ternyata patung tadi dikendalikan oleh seekor monster tikus yang bisa berbicara. Sontak monster tikus sendiri ia pun langsung ketakutan dan memberikan beberapa penawaran supaya ia diampuni. Bahkan ia pun bilang kalau sebenarnya ia juga adalah manusia. Yang ternyata nama manusianya dulu adalah Gargamel. Sejadi Gargamel itu adalah penyihir di tingkat 8 dan merupakan anggota dewan dari persekutuan sihir, di mana kemampuannya memang adalah berubah bentuk. Tapi minusnya Gargamel ini hanyalah seorang penyihir lemah dan paling pengecut dalam sejarah. Di sana Gargamel pun bilang kalau ini semua adalah kesalahan penyihir pengecut yaitu Aziz. Yang ternyata 20 tahun yang lalu ia dan Aziz pergi ke tempat ini. Namun sayang semua orang malah terpana oleh penampilan dari ularnya dan beberapa orang pun menjadi batu. Yang ternyata penunggu tempat ini bukan sekedar ular piton mata emas, melainkan adalah tahap akhir dari garis keturunannya yaitu Ratu Medusa, ikan wedding. Kemudian Gargamel pun mengajak mereka masuk ke dalam. Di sana ia pun mengingatkan kalau air awet muda itu sangatlah berbahaya. Di mana setelah Ratu Medusa meminumnya dulu, di saat itu jugalah ia yang tadinya adalah ular piton langsung berevolusi menjadi ratu. Bahkan ia harus kehilangan kemampuan transportasinya dan selamanya akan menjadi manusia. Sejadi Ratu Medusa ini adalah satu-satunya monster yang bisa berubah menjadi manusia, di mana matanya bisa mengubah musuh menjadi batu dan rambutnya bisa berubah menjadi jutaan ular piton. Tapi di sana Due malah tak gentar sama sekali dan tetap berniat untuk menemui Ratu Medusa. Apalagi tujuan mereka ke sini bukan cuma untuk air mata saja, melainkan juga menginginkan mata Medusa, ikan waduh. Yang pada akhirnya mau tak mau Gargamel pun membawa mereka ke tempat ujian untuk menemui Ratu Medusa. Di sana terlihat ada 3 pintu masuk dan terdengarlah suara dari Ratu Medusa. Di mana ia pun malah menyebut nama Due yang membuat Due pun menjadi sedikit tertantang dan langsung memasuki pintu tengahnya. Sama halnya dengan Hussein dan Nael, mereka pun juga langsung mengikuti Due dan masuk ke pintunya masing-masing. Tapi di sana ketika Due memasuki pintunya tadi, ia pun malah kembali lagi ke dunia asalnya. Yang ternyata ujian untuk bertemu Ratu Medusa adalah melewati ilusi ini.
Sama halnya dengan Hussein, ia pun terkena ilusi masa lalu yaitu pada saat berperang dulu. Bahkan ia bertemu lagi dengan Lukas. Sontak Hussein yang belum menyadari akan ilusinya, ia pun benar-benar sangatlah kaget melihat Lukas yang masih hidup. Di sana Lukas sendiri juga langsung berpesan jika di peperangan ia sudah sekarat, maka ia pun meminta agar temannya yaitu Hussein lah yang mengeksekusinya. Sampai Hussein lah yang protes kenapa mereka harus berperang. Bahkan ia pun mengeluhkan karena hidupnya seperti ini. Sontak hal itu membuat Lukas lah yang sangatlah marah dan mengingatkan kalau Hussein adalah kesatria terbaik di kuilnya. Tapi sayang Hussein sudah tak peduli dengan gelarnya itu. Balik lagi ke Due, di sana ia yang sadar kalau ini adalah sebuah ilusi. Ia pun langsung berkomunikasi dengan Ratu Medusanya langsung. Di mana Medusa pun bilang kalau ia tak pernah menyukai manusia, tapi melihat dunia Due yang sebelumnya ini, ia pun malah sangat tertarik. Alhasil Due pun juga cukuplah kesal karena Ratu Medusa sudah membuatnya ingat dengan masa lalunya. Yang pada akhirnya ia pun langsung menghancurkan ilusi itu dan bisa dengan mudah keluar dari sana. Berbeda dengan Hussein, ia pun malah memutuskan untuk berkhianat dan melawan teman-temannya sendiri. Tapi di sana ia pun bilang kalau ia tak bermaksud untuk berkhianat, melainkan kuila yang memaksanya seperti ini. Namun tanpa diduga di dalam ilusi ini, Hussein tidaklah sekuat yang kita kira dan malah Lukas lah yang mendominasi. Balik lagi ke Due, di sana Medusa pun bilang kalau ia benci dengan manusia. Tapi jelas Due pun langsung bilang sebenarnya mereka ini sudah senasib, di mana Ratu Medusa dipaksa menjadi manusia sedangkan ia dipaksa bereinkarnasi di dunia ini. Namun meskipun begitu, Due juga tak mau menyerah dan pasti akan merubah nasibnya ini. Dan oleh sebab itulah ia pun menyarankan agar Ratu Medusa beradaptasi dengan manusia. Bahkan jika ia mau mempercayainya, ia bisa mengajarinya tentang manusia. Yang tanpa diduga Ratu Medusa malah menyetujui dan menyuruh Due untuk segera menemuinya. Dengan ini Due pun dinyatakan lulus dari ujian dan ia pun tibalah di ujung dari pintunya. Di mana inilah sosok dari sang ratu ular terkuat yaitu Ratu Medusa. Sontak Due yang melihatnya, ia pun langsung menggunakan kacamata hitamnya untuk berjaga-jaga. Yang ternyata Ratu Medusa ini sangatlah cantik dan menawan. Di mana ia juga bilang kalau Due menunjukkan sifat menarik dari seorang manusia. Dan oleh sebab itulah ia pun juga sangat tertarik. Tapi meskipun begitu, untuk Hussein takutnya ia tidaklah sekuat Due dalam melewati ujian ini. Terbukti Hussein yang notabene sangatlah kuat, di dalam ilusinya ia malah dihajar habis-habisan oleh si Lukas. Alhasil Due lah yang menjelaskan kalau Hussein masih merasa bersalah karena sudah membunuh teman-temannya. Dan oleh sebab itulah ia pun meminta agar Medusa menyudahi saja ilusinya. Tapi sayangnya Ratu Medusa pun bilang ketika seseorang memulai ujiannya, maka hanya dia sendirilah yang bisa mengakhirinya. Sampai Hussein pun akhirnya sadar kalau ini adalah sebuah ilusi. Tapi di sana Lukas tetap saja membujuknya agar ia mau kembali lagi ke kuilnya. Namun Hussein pun akhirnya menceritakan jika saja ia tidak membobol area terlarang di malam itu, ia tak akan menjadi seperti ini. Yang ternyata ia menemukan sebuah rahasia besar di kuilnya, yaitu kuil sudah menyegel 13 roh oleh mantra jahat termasuk roh milik Aragon Roland. Sontak Lukas yang mendengarnya juga sangatlah kaget dan tak akan membiarkan Hussein menyebarkannya. Tapi sayang prinsip dari Hussein sangatlah berbeda dengan mereka, di mana ia juga tak percaya dengan dewa dan ia pasti akan membongkar kebusukan dari kuil cahaya. Yang pada akhirnya karena alasan tersebutlah mau tak mau ia pun mengeksekusi Lukas. Dengan ini ia pun akhirnya dinyatakan lulus dan berhasil keluar dari ilusinya. Di sana Due pun bilang kalau ia tak berniat untuk mengetahui privasinya. Tapi karena sudah seperti tadi, mau tak mau ia pun tahu juga. Untungnya Hussein tak terlalu mempermasalahkannya karena menurutnya siapapun yang mengetahui rahasia tadi, maka mereka akan menjadi musuh dari kuilnya. Di saat yang sama Nael pun juga selesai dengan ilusinya dan akhirnya keluar juga. Sampai Due pun memberikan rambut Ratu Medusa kepada Nael dan menyuruhnya untuk kembali dulu serta menyelamatkan Nyonya Erdomnya. Selain itu Due pun juga mengenalkan kepada mereka semua kalau Ratu Medusa ini sudah menjadi teman baru mereka.
Bahkan Ratu Medusa sendirilah yang membawa mereka ke sumber dari air mata awet mudanya. Di sana Medusa pun juga menjelaskan di sebelah kiri adalah mata air awet muda, sedangkan di sebelah kanan adalah kebalikannya. Alhasil Due pun langsung mengambil banyak airnya untuk menyelesaikan kesepakatan dengan manusia pohonnya tadi. Selain itu, tanpa diduga Ratu Medusa pun bilang kalau ia ingin ikut bersama Due dalam setiap perjalanannya ya lur ya. Waduh. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget karena memang monster paling mengerikan sekelas Ratu Medusa malah ingin pergi ke dunia manusia. Di sana ia pun bilang kalau ia hanya ingin tahu tentang manusia, apalagi ia juga sudah muak berada di markasnya ini. Jelas Gargamel yang mendengarnya awalnya tidak setuju karena faktanya ia akan sendirian berada di sini. Tapi di sana Ratu Medusa pun bilang agar Gargamel juga ikut dengannya. Alhasil tanpa basa-basi lagi ia pun langsung bersiap-siap. Sedangkan untuk Due menyadari kalau kombinasi timnya adalah ular, tikus, kesatria, dan penyihir, ia pun hanya geleng kepala. Tapi untungnya ia tak terlalu mempermasalahkannya dan menyetujui akan hal itu. Yang pada akhirnya mereka pun menemui Raja Pohonnya lagi dan menyelesaikan kesepakatan yang sudah dibuat. Alhasil Raja pun sangatlah berterima kasih dan memberikan Due sebuah trompet, di mana jika Due dalam bahaya tiup saja trompetnya itu. Dengan begitu seluruh manusia pohon siap membantunya kapan saja. Yang pada akhirnya untuk Nael sendiri ia pun memutuskan untuk kembali dan berpisah di hutan ini. Berbeda dengan Due dan kawan-kawan, di sana Hussein pun bilang kalau mereka akan terus melanjutkan perjalanannya ke utara. Selain itu, ia pun juga menegaskan kalau ia melakukan ini bukan untuk penyihir Gan, melainkan karena mengikuti bimbingan dari Aragorn. Yang ternyata pada saat ia memasuki area terlarang dulu, jiwa Aragorn pun sempat muncul dan mengatakan karena Hussein bisa beresonasi dengan sihir yang ia tinggalkan, jadi seharusnya Hussein ini memiliki darah salah satu dari 13 anggota Saints Roland. Tentunya ia pun menyuruh agar Hussein mengikuti panduannya agar ia menemukan teman yang baru, di mana temannya inilah yang akan memimpinnya untuk menyelesaikan misi-misinya, sekaligus ia juga akan mendapatkan teknik bela diri terkuatnya. Balik lagi ke dunia nyata, di sana Hussein pun bilang kalau gerakan yang mereka ajarkan kemarin adalah dasar dalam melatih Dokil Langit Berbintang. Alhasil Due yang mendengar semua cerita tadi langsung menanyakan bukankah Aragorn juga sangatlah mahir dalam hal sihir. Sampai penyihir Gan pun akhirnya muncul kembali dan mengatakan kalau ialah yang mewarisi sebagian sihir milik Aragorn. Sontak Hussein pun bilang kalau penyihir Gan ini juga merupakan rekan tim mereka, di mana ia adalah keturunan Aragorn juga. Tapi meskipun begitu Hussein juga sangatlah kesal karena penyihir Gan sudah datang terlambat. Namun di sana ia pun bilang kalau Kuil sudah mengirim para tetua untuk memburu Hussein. Jadi karena ia juga tak bisa mengungkapkan identitasnya, Hussein harus tetap sembunyi dulu. Sampai Due pun menanyakan apakah mereka berdua mau memenuhi permintaan terakhir Aragorn, yaitu membasmi Kuil Cahaya. Yang ternyata memang itulah tujuan mereka karena menurutnya permintaan terakhir Aragorn itu untuk mendamaikan dunia ini. Sontak Due yang mendengarnya langsung menanyakan lalu apa hubungannya dengan dirinya. Alhasil tak hanya Due saja, Hussein juga penasaran kenapa penyihir Gan sampai membawa Due sejauh ini. Yang pada akhirnya penyihir Gan pun bilang kalau kata-kata Due sudah mengingatkannya dengan teman lamanya yang tak lain dan tak bukan adalah Samel. Yang ternyata penyihir Gan lah yang membimbing Samel dalam mempelajari sihir bintang. Selain itu, sihir bintang sendiri sebenarnya adalah ciptaan dari Aragorn. Yang ternyata Samel itu adalah keturunan dari Aragorn juga. Namun ia menolak untuk mengikuti perintahnya dan lebih memilih untuk menjalani hidupnya sendiri. Sontak Due lah yang kali ini sangatlah marah karena penyihir Gan tak memberinya kesempatan untuk menolak juga. Tapi di sana penyihir pun bilang kalau Due tak bisa menolak sama sekali karena ini memang sudah takdirnya. Sampai di tengah-tengah obrolan itu tiba-tiba lingkaran sihir yang ia buat untuk pasukan Kuil sudah dihancurkan. Jelas karena yang kali ini para tetua lah yang turun tangan, jadi penyihir Gan pun mengajak mereka untuk segera pergi. Di mana ia juga langsung memanggil seekor monster ratu laba-laba. Bahkan dengan teknik sihirnya ia bisa menjinakkan monster tersebut dan menjadikannya sebagai kendaraan mereka. Tapi di saat itu juga lah Due menunjukkan tanduk iblisnya yang membuat Hussein pun curiga kalau Due bukanlah manusia.
Untungnya sembari menaiki monster tersebut, penyihir Ganla yang menjelaskan semuanya. Alhasil Gargamel pun juga langsung berubah menjadi kecil sembari mendengarkan cerita ini. So jadi penyihir Gan pun bilang suka atau tidak sebenarnya takdirlah yang sudah mempertemukan mereka semua. Yang ternyata penyihir Gan sudah memiliki pesan terakhir dari Aragorn yang merupakan sebuah ramalan. Bahkan ia percaya kalau Aragorn pasti sudah menguasai kemampuan sekelas para dewa. Awalnya Due tak percaya akan hal itu, sampai penyihir Ganla yang menyuruhnya untuk membaca sendiri pesan dari Aragorn itu. Yang ternyata isi pesan dari Aragorn sebelum kematiannya, ia menuliskan semua peristiwa besar dalam sejarah pemerintahan. Selain itu, Aragorn juga menuliskan kalau seseorang yang memiliki tanduk iblislah yang akan menjadi pewaris dari misinya ini. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget karena ternyata Due lah yang menjadi pewaris dari Aragorn. Apalagi Aragorn bilang kalau Due akan dilindungi oleh kesatria terakhir di daratan yaitu Hussein. Bahkan Aragorn juga sudah menulis kalau Due pasti akan bertemu dengan Ratu Medusa dan pasti akan menemukan warisannya. Tapi setelah ia mendapatkan warisannya nanti, sayangnya pesan tersebut tidaklah lengkap dan sudah dirobek di bagian ujungnya. Jadi Due tak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Jelas penyihir Gan yang mendengarnya langsung mengatakan kalau surat inilah yang menjadi alasannya untuk membawa Due ke utara ini. Apalagi di ujung dari wilayah utara inilah warisan yang ditinggalkan oleh Aragorn itu. Dimana hanya Due seoranglah yang bisa membuka warisannya dan mencabut pedang peninggalannya. Tapi di sana bukannya senang, Due malah sangatlah marah. Namun penyihir Gan bilang sejak Due terlahir ke dunia ini, mungkin ia sudah ditakdirkan untuk hal ini. Tapi lagi-lagi Due tetap saja sangatlah marah karena menurutnya takdirnya ini sangatlah sial dan sama dengan mengantarkan nyawanya sendiri. Apalagi ia hanyalah seorang bangsawan kecil yang hanya ingin hidup bahagia. Tapi ia malah diberi tugas berat seperti ini. Sontak semua yang mendengarnya mencoba untuk mengerti dan tak mendebat Due sama sekali. Sampai di malam harinya Samel pun muncul dan mengatakan jika Due tak mau menerima takdirnya, maka tolak saja secara terang-terangan. Karena faktanya takdir bukanlah ditentukan oleh seseorang, melainkan dipilih oleh kita sendiri. Alhasil di pagi harinya mereka pun akhirnya keluar dari hutannya. Di sana Ratu Medusa yang melihat Due akhirnya mau menerima takdir ini, ia pun menanyakan apakah ini merupakan sifat manusia. Sontak Due pun bilang alasan ia menerimanya karena ia ingin mencobanya. Tentunya bukan untuk Aragorn melainkan untuk dirinya sendiri, ya kan? Wede. Cerita berlanjut di mana setelah Due menyetujui untuk mencari warisan dari Aragorn kemarin, di sana mereka pun langsung melanjutkan perjalanan melewati sebuah padang es. Di mana di perjalanan mereka juga digempur oleh banyak serangan pedang. Alhasil mau tak mau penyihir Gan pun langsung menggunakan pertahanan sihirnya. Awalnya karena menggunakan pertahanan sihir akan menguras banyak kekuatan sihir, jadi Due pun menyarankan agar mereka terbang saja. Tapi sayangnya peraturan di tempat ini dilarang terbang sama sekali. Bahkan meskipun itu adalah orang terkuat sekalipun, di tempat ini ia tetap hanya bisa berjalan saja. Yang pada akhirnya mau tak mau mereka pun tetap melanjutkannya. Sampai singkat cerita 2 hari pun sudah berlalu. Jelas penyihir Gan yang selalu menggunakan pertahanannya, kali ini ia pun mulai terseok-seok dan kehabisan energi sihir. Sontak Due yang melihatnya, ia pun langsung berinisiatif untuk menggantikannya. Yang ternyata sihir penghalang tadi sudah menyatu dengan tongkatnya ini. Jadi jika Due ingin menggantikannya, ia hanya perlu mengendalikan sihirnya saja. Alhasil Due pun langsung dibuat kaget karena ternyata energi sihir yang dikuras benar-benar sangatlah banyak. Tapi meskipun begitu ia tetap memaksakan diri sembari menunggu penyihir Gan dalam memulihkan diri. Sampai Due pun ingat kalau Gargamel juga merupakan penyihir di tingkat 8. Alhasil ia pun langsung menyuruh Gargamel lah untuk menahan gempuran ini. Yang pada akhirnya mau tak mau Gargamel pun mencobanya. Bedanya ia tidaklah berdiam diri, melainkan ia menangkap ritme serangan dari badainya itu. Dengan begitu ia bisa sedikit menghemat energi sihir. Jelas Due yang menyadari kalau cara ini jauh lebih efektif, ia pun tetap berterima kasih. Bahkan ketika Gargamel sudah kehabisan energi, Due pun akhirnya turun tangan kembali dengan meniru caranya tadi. Bahkan kali ini Due beneran menunjukkan tanduk iblisnya dan memaksimalkan semua kekuatan sihirnya.
Alhasil penyihir Gan yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena seharusnya Due hanya memulihkan kurang dari sepertiga kekuatan sihirnya, tapi itu sudah setara dengan milik dari Gargamel. Selain itu, sebagai penyihir yang muda, Due juga tidaklah menyia-nyiakan sihir miliknya dan bisa dengan mudah meniru teknik dari seseorang. Tentunya kemampuan ini benar-benar sangatlah langka, yang pada akhirnya penyihir Gan pun juga tak mau menyia-nyiakan waktunya dan melanjutkan lagi perjalanannya. Sampai singkat cerita mereka pun akhirnya bisa keluar dari padang esnya. Jelas mereka tinggal selangkah lagi untuk sampai di tempat warisan dari Aragorn, yaitu Gunung Dewa. Jadi Gunung Dewa ini adalah rumah bagi makhluk terkuat yang ditinggalkan oleh para dewa. Tentunya tak lain dan tak bukan adalah rumahnya bagi para klan naga. Yang ternyata para naga ini ditugaskan oleh para dewa untuk menjaga tempat tinggalnya. Selain itu, salah satu alasan naga lah yang menjaganya agar para manusia tidak pergi ke wilayah utara. Sontak Due yang menyadari kalau tempatnya sangatlah seram juga sangatlah yakin kalau manusia memang tak akan mau datang ke sini. Tapi ternyata di masa lalu ada seorang pria yang tinggal di sini dalam waktu yang sangatlah lama. Bahkan ialah satu-satunya manusia yang dapat mengintimidasi seluruh dari klan naganya. Yang sudah jelas orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Aragorn Roland. Sampai penyihir Gan pun mengatakan kepada penjaga naga kalau kedatangan mereka ke sini sesuai dengan kontraknya, di mana mereka lah yang ditugaskan untuk mengambil warisan dari Aragorn. Bahkan ia pun meminta agar penjaga mau mempertemukannya dengan pemimpin mereka. Tapi di sana penjaga pun bilang sesuai dengan tradisi, jika mau bertemu dengan pemimpinnya maka mereka harus melawan dirinya dulu. Namun untungnya arti dalam pertarungannya bukanlah bertarung secara fisik, melainkan bertarung lewat pikiran, di mana mereka akan saling melemparkan pertanyaan atau teka-teki dengan sistem BO3. Tentunya jika sang naga bisa menjawab atau menyelesaikan teka-teki yang diberikan, maka ialah yang akan menang. Tapi jika tidak, maka Due dan kawan-kawanlah yang akan menang dan akan diizinkan masuk ke dalam. Alhasil sebagai seorang jenius, Due pun memberikan pertanyaan yang sangatlah sulit. Jadi pertanyaannya, di dalam sebuah kandang ada beberapa ayam dan kelinci, di mana di kandang itu terdapat 35 kepala dan 94 kaki. Jadi pertanyaannya, berapakah jumlah ayam dan kelinci di dalam kandang tersebut, ya kan? Waduh. Sontak naga yang tak pandai dalam soal matematika, ia pun benar-benar kebingungan. Bahkan ia pun langsung menyerah dan menanyakan jawabannya kepada Due. Yang sudah jelas dengan mudah Due pun bilang jika dihitung secara manual, maka total ayam ada 23 dan kelincinya ada 12 ekor. Dengan ini tim Due pun sudah mendapatkan satu kemenangannya. Kemudian giliran dari penyihir Gan lah yang mengajak naga untuk bertarung, di mana ia mengajaknya untuk bermain gunting batu kertas. Jelas peraturannya cukuplah simpel. Jika naga bisa menang sebanyak 10 kali, maka ia akan mengaku kalah. Alhasil sang naga pun lagi-lagi menyetujui. Tapi sayangnya karena naga ini hanya memiliki cakar dengan 2 jarinya, jadi penyihir Gan pun hanya menggunakan batu saja yang membuat ia pun bisa menang dengan mudah, ya lur ya. Waduh. Yang pada akhirnya mau tak mau penjaga naga pun harus mengakui kekalahannya dan membiarkan mereka untuk masuk ke dalam. Di sana penyihir Gan pun langsung mengatakan kalau pemimpin dari klan naga ini sangatlah benci dengan manusia. Jadi mereka harus menjaga sikap. Apalagi jika ia sudah berubah menjadi naga, maka tak akan ada satupun orang yang bisa melawannya. Bahkan jika bukan karena kontrak milik Aragorn, takutnya penyihir Gan sendiri sudah lama meninggoy di sini 200 tahun yang lalu. Sampai terdengarlah suara dari pemimpinnya yang menyambut kedatangan dari mereka. Bahkan ia juga memuji penyihir Gan yang katanya adalah penyihir terkuat di antara para manusia. Yang ternyata inilah sosok dari pemimpin naga, di mana nasibnya ini sama seperti Ratu Medusa dan sudah berubah menjadi manusia. Jadi kita akan memanggilnya dengan sebutan Bang Naga aja, ya kan? Sontak Due yang melihatnya awalnya tak percaya, apalagi tanduk milik Bang Naga ini juga sudah patah satu. Sementara untuk Bang Naga, ia pun langsung to the point dan menanyakan soal kedatangannya. Yang sudah jelas, penyihir Gan pun bilang kalau kedatangan mereka ke sini untuk memenuhi kontrak Aragorn, di mana ia sudah membawa pewaris dari Aragorn yang bisa membuka warisannya. Tapi di sana menyadari kalau kekuatan sihir Due sangatlah lemah, Bang Naga pun awalnya sangatlah ragu. Namun meskipun begitu, ia mencoba untuk percaya dan memberikan kunci dari pintu warisannya.
Jelas ia pun mengingatkan jika mereka tak bisa membuka pintu tersebut, maka konsekuensinya benar-benar sangatlah besar. Apalagi sembari mengeluarkan kekuatannya, ia pun bilang sampai saat ini ia masih sangatlah benci dengan manusia, terutama Aragorn Roland. Sontak Due dan Hussein yang memang tak siap, mereka pun harus menerima serangan yang cukuplah telak. Tapi untuk Gargamel dan Ratu Medusa, mereka malah tidaklah kenapa-napa. Yang ternyata serangan tadi hanya ditujukan kepada manusia saja. Jelas karena mereka berdua bukanlah manusia, jadi mereka tak terkena efek apapun. Yang pada akhirnya mereka pun juga langsung bergegas pergi ke tempat dari warisannya. Yang ternyata kunci dari pintunya itu adalah tanduk milik Bang Naga yang sudah patah tadi. Di mana dijelaskan Aragornlah yang mematahkan tanduknya ini. Sampai mereka pun akhirnya tiba di pintu warisan milik Aragorn. Di sana Due yang melihatnya awalnya sangatlah bingung karena pintu dan kunci tidaklah saling menyatu. Tapi penyihir Gan juga tak tahu akan hal ini karena faktanya ramalan bilang hanya Due lah yang bisa masuk ke sana. Sampai menyadari kalau ada dua lubang kecil yang menyerupai sebuah mata, Due pun mencoba untuk mengintipnya. Yang tanpa diduga seketika itu juga Due pun langsung diserap masuk ke dalam pintu tersebut. Yang ternyata tanduk naga tadi hanyalah sebuah bukti kalau ia adalah penerus dari Aragorn. Karena terlihat di dalam warisan itu juga sudah dijaga oleh naga apinya. Alhasil dengan adanya tanduk tersebut, Due tidaklah kenapa-napa dan tibalah di suatu tempat yang terdapat satu peti rahasia. Tapi di saat yang sama ternyata Bang Naga tadi juga ada di tempat itu. Sontak Due pun benar-benar sangatlah kesal karena Bang Naga sudah melanggar janjinya dulu, di mana hanya keturunan Aragornlah yang boleh datang ke sini. Namun Bang Naga tak peduli sama sekali, apalagi di kontraknya dulu tidak tertulis kalau seseorang dilarang untuk menonton. Yang pada akhirnya ia pun langsung memaksa Due untuk membuka peti matinya. Tapi sayangnya tindakan tersebut malah membuat petinya pun mengeluarkan sebuah petir dan menghukum Bang Naga ini. Di sanalah ia pun benar-benar sangatlah marah kepada Aragorn karena katanya meskipun sudah meninggoy, Aragorn selalu menyulitkannya. Yang ternyata ia bisa menjadi manusia ini karena ulah dari Aragorn Roland, di mana pada saat itu Aragorn datang ke tempat ini untuk melawannya. Tapi demi pertarungan yang adil, Aragorn menipu Bang Naga untuk meminum air awet muda sehingga ia harus kehilangan tubuh naganya. Bahkan hal ini sudah berlangsung selama ribuan tahun. Selain itu, Aragorn juga menggunakan orang-orangnya untuk memaksanya dalam menandatangani kontrak yang ia buat. Tentunya karena pewaris Aragorn sudah lahir, jadi ia pun langsung memaksa Due untuk membuka warisan itu. Awalnya Due tak mau membukanya karena takutnya setelah semuanya berakhir nanti, Bang Naga tetap akan membunuh mereka. Alhasil melihat Due yang menguji kesabarannya, Bang Naga benar-benar sangatlah marah dan langsung mengeluarkan kekuatan esnya. Tapi di sana meskipun sudah hampir membeku, Due tak gentar sama sekali karena memang jika ia mati, maka Bang Naga akan selamanya menjadi manusia. Yang pada akhirnya Bang Naga lah yang mengalah dan akan membiarkan Due untuk membuka petinya seorang diri. Sontak Due pun langsung memanggil Samel dan memintanya untuk menyelamatkannya. Bahkan ia pun memerintahkan Samel untuk keluar dan membawa teman-temannya pergi duluan. Karena faktanya Bang Naga ini bukanlah tandingan mereka. Alhasil mau tak mau Samel pun menyetujui. Sampai tiba-tiba terdengarlah suara dari peti tersebut yang menyuruh Due untuk membukanya. Yang ternyata setelah dibuka, isi dari petinya hanyalah seekor penguin yang kecil yang bisa berbicara, ya kan? Waduh. Sontak menyadari kalau warisan Aragorn ini hanyalah seekor penguin yang kecil, Due pun benar-benar sangat kecewa. Apalagi perjalanan mereka untuk sampai ke sini sudah mempertaruhkan nyawa. Tapi jelas penguin pun mencoba menenangkan dan menjelaskan kalau tuan aslinya adalah Aragorn Roland, di mana ia meninggalkannya di peti ini dan menyuruhnya untuk tidur. Sampai ketika ada seseorang yang membuka petinya lagi, maka orang itulah adalah tuan barunya. Dan oleh sebab itulah karena Due lah yang membukanya, jadi ia pun menyebut Due sebagai tuan. Sontak Due pun langsung menanyakan apakah ia bisa menggunakan sihir, poit ataupun sebuah dosi. Sayangnya penguin ini tak bisa melakukan apa-apa kecuali berbicara, ya lur ya. Waduh. Jelas Due pun lagi-lagi sangat kecewa.
Sampai Bang Naga pun muncul kembali dan sangatlah penasaran dengan isi dari petinya tadi. Tapi di sana menyadari kalau isinya hanyalah seekor penguin, ia pun hanya tertawa lepas dan langsung meremehkannya. Namun penguin pun bilang kalau ia dapat membantunya dalam memulihkan tubuh naganya. Alhasil Bang Naga yang tadinya meremehkan sekarang sangatlah antusias. Tapi di sana Due langsung memanfaatkan kesempatan dan mengajaknya untuk membuat kesepakatan, di mana mereka akan memberitahukannya soal memulihkan tubuh dengan syarat Bang Naga harus bersumpah dan harus melepaskan mereka semua. Bahkan mulai sekarang sampai seterusnya mereka akan berdamai saja. Sontak Bang Naga tak keberatan sama sekali, tapi ia juga memberikan syarat tambahan, di mana Due langsung menghampiri teman-temannya lagi dan memutuskan untuk segera pergi. Yang ternyata perjanjiannya tadi Due dan penguin sudah memulihkan tubuh dari Bang Naga, di mana Bang Naga melakukan teknik transformasi dan memadatkan air awet mudanya. Dengan begitu ia akan menjadi naga lagi secara permanen. Tapi minusnya mereka hanya diberikan waktu 2 hari untuk keluar dari hutan bekunya. Jelas di hari yang ketiga Bang Naga akan menyusulnya dan mencoba untuk membunuh mereka semua. Ya lur ya, waduh. Dan oleh sebab itulah Due dan kawan-kawan pun mencoba mati-matian untuk keluar dari hutannya secepat mungkin. Sampai singkat cerita mereka pun sudah memasuki hari kedua. Sayangnya dengan kekuatan sihir yang minim, misi pelarian ini benar-benar sangatlah lambat. Sampai Due dan kawan-kawan pun memutuskan untuk berhenti dan memikirkan cara yang lain. Karena faktanya jika diteruskan lambat laun mereka pasti akan terkejar. Jadi karena prediksinya Bang Naga akan menyusul besok siang, jadi penyihir Gan pun menyuruh Hussein untuk melakukan tugas terakhir, di mana Hussein lah yang akan membawa Due keluar dari hutan ini, sedangkan ia sendiri akan mencoba menahan Bang Naganya sendirian. Jelas apapun yang terjadi, mau mereka harus mengorbankan nyawanya semua, Due tetap harus keluar dari hutan ini. Sontak Due pribadi awalnya tidak setuju karena memang ia juga tak akan bisa hidup tenang jika harus mengorbankan semua teman-temannya. Alhasil perdebatan pun tak bisa dielakkan. Sampai penguin lah yang mengatakan kalau dulu Aragorn pernah bilang kalau di padang es ini ada sesuatu yang sangatlah aneh. Dan oleh sebab itulah Aragorn juga meninggalkan sebuah harta yang dapat membawa orang-orang keluar dari padang es dengan selamat. Yang ternyata harta itu adalah sebuah pedang yang disebut sebagai berlindung dari angin. Tapi di sana ketika Due membuka sarung pedangnya malah tak ada pedangnya sama sekali dan hanya muncul sebuah permata. Yang ternyata permata ini adalah pesan yang direkam oleh Aragorn menggunakan sihir miliknya. Di mana ia pun mengucapkan selamat kepada Due karena sudah menemukan peninggalannya. Selain itu, ia pun juga berpesan untuk menjaga penguinnya baik-baik karena menurutnya penguin tersebut pasti akan sangat membantu. Bahkan ia juga meminta agar Due menjaga permatanya karena memang permata inilah yang akan memberikannya kekuatan. Belum sampai di situ karena hatinya masih berada di tangan keris, jadi ia pun menyuruhnya untuk mengambilnya lagi. Dan terakhir untuk masalah di padang es ini, mereka harus pandai dalam mengendalikan kekuatan sihir. Dengan begitu mereka pasti akan selamat. Yang pada akhirnya penyihir Gan lah yang turun tangan lagi untuk memimpin pelariannya. Apalagi waktu yang mereka punya sudah tak lama lagi. Sampai singkat cerita di hari yang ketiga, mereka pun sudah tinggal selangkah lagi untuk mencapai hutan bekunya. Tapi sayangnya di saat itu juga lah Bang Naga pun juga sudah bergerak dan berhasil menyusulnya. Alhasil meskipun mereka sudah menambah kecepatan, sayangnya Bang Naga tetap berhasil nyusul dan memberikan serangannya. Sontak penyihir Gan lah yang lagi-lagi turun tangan untuk menghadang naga tersebut. Tapi sayang hal itu sia-sia dan Bang Naga sudah ada tepat di depan mata. Jelas Hussein yang melihatnya kali ini ialah yang turun tangan dan langsung menggunakan dosi emasnya untuk menyerang. Sama halnya dengan penyihir Gan, ia pun langsung menggunakan sihir bintangnya untuk menahan pergerakan dari Bang Naga. Alhasil Hussein tak mau menyia-nyiakan kesempatan dan langsung mengkombokannya menggunakan tebasan bintangnya. Namun sayangnya meskipun berhasil memberikan serangan yang cukuplah telak, aura dari Bang Naga tidak melemah sedikit pun.
yang ternyata ia menggunakan armor Dewa Naga untuk menahan semua serangan tadi. Bahkan kali ini ialah yang mencoba untuk menyerang balik. Tapi lagi-lagi Hussein juga tak menyerah dan mencoba untuk menyerangnya. Sayangnya untuk yang kali ini Hussein harus terkena semburan api yang membuat ia pun menjadi gosong. Jelas Due yang melihat teman-temannya bertarung mati-matian, ia pun benar-benar kecewa dengan dirinya karena hanya menjadi beban saja. Sampai melihat keadaan yang sudah tidak kondusif, Ratu Medusa lah yang turun tangan dan akhirnya melepaskan tutup matanya. Bahkan ia pun mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat naganya menjadi batu. Sontak Bang Naga sendiri awalnya sangatlah kaget karena Ratu Medusa malah membela manusia. Tapi di sana Ratu Medusa bilang kalau para manusia ini adalah teman-temannya. Yang pada akhirnya dengan seluruh kekuatannya Ratu Medusa pun berhasil merubahnya menjadi batu. Namun meskipun begitu, di saat itu jugalah Medusa pun kehabisan seluruh energi dan langsung jatuh pingsan. Bahkan ia pun langsung meminta agar Due kembali menutup matanya lagi. Jelas penyihir Gan yang melihatnya sangatlah berterima kasih. Tentunya ia pun langsung menyuruh Due untuk meninggalkan tempat tersebut karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Awalnya Due pun beranggapan kalau Bang Naga sudah tak akan bisa bergerak lagi. Tapi sayang ini adalah Dewa Naga terkuat, di mana meskipun sudah menjadi batu, namun ia pasti akan pulih kembali. Dan benar saja terlihat batu dari Medusa tadi perlahan mulai retak di tubuh dari Bang Naga. Sontak penyihir Gan pun langsung memberikan semua barang-barangnya kepada Due dan mengatakan jika suatu saat Due merindukannya, maka jaga saja murid satu-satunya yaitu Pipian. Yang pada akhirnya Hussein pun juga tak mau menyia-nyiakan pengorbanan dan langsung menggendong Due untuk segera pergi. Dengan ini meskipun berat hati, mereka pun mau tak mau harus meninggalkan penyihir Gan. Bahkan mereka juga langsung memberikan penghormatan terakhirnya. Di sana Gargamel juga sangat bersyukur sudah bisa bertemu dengan penyihir legendaris seperti penyihir Gan ini. Yang ternyata berkah Dewa Naga hanya dapat digunakan setiap 100 tahun sekali. Tentunya meskipun Bang Naga bisa meloloskan diri dari batu Medusa, setidaknya itu sudah menghabiskan banyak energi. Sedangkan untuk Bang Naga melihat penyihir Gan yang hanya seorang diri, ia pun sangatlah meremehkannya. Sontak penyihir Gan pun mengakui kalau sihirnya memang tidak sebanding dengan kekuatan naga. Dan oleh sebab itulah ia pun berubah juga menjadi naga untuk melawan Bang Naga ini. Yang ternyata penyihir Gan menggunakan mode transformasi druidik sebagai pertarungan terakhirnya. Jelas Due yang melihatnya dari kejauhan benar-benar sangatlah kaget. Berbeda dengan penyihir Gan, ia pun bilang menurut aturan dari naga emas, jika anggota klan naga saling bertarung, maka mereka tak boleh menggunakan sihir apapun dan harus bertarung dengan cara yang kuno. Di mana pertarungannya hanya boleh mengandalkan fisiknya masing-masing. Alhasil Bang Naga pun tak keberatan sama sekali yang membuat pertarungan antar naga pun tak bisa dielakkan lagi. Yang sudah jelas naga milik penyihir Gan bukanlah tandingan dari Bang Naga ini. Tapi meskipun begitu karena tujuannya adalah mengulur waktu, ia pun mencoba mati-matian dan berjuang sampai titik darah terakhir. Sampai naga milik penyihir Gan pun akhirnya terkena serangan telak dan harus kehilangan satu sayapnya. Alhasil ia pun langsung jatuh ke bawah. Bahkan Bang Naga benar-benar menghabisinya tanpa ampun dan tak memberikan kesempatan hidup sama sekali ya lur ya. Waduh. Dengan ini kita pun harus kehilangan sosok penting yaitu penyihir Gan yang harus pamit dari series ini. Tapi untungnya dengan pengorbanannya itu Due dan kawan-kawan pun berhasil keluar dari hutannya. Selain itu, di saat yang sama, tiba-tiba bintang pun akhirnya jatuh yang menandakan kalau penyihir Gan selaku penyihir terkuat di seluruh benua sudah resmi meninggal. Sontak persekutuan sihir yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya sebenarnya siapa yang bisa membunuh penyihir Gan. Berbeda dengan Pipian mengetahui kalau gurunya sudah tak ada, ia pun benar-benar sangatlah sedih.
Sampai singkat cerita 15 hari pun sudah berlalu dan Due serta pasukannya sedang berada di markas dari Ratu Medusa. Di sana Due pun membaca semua ramalan milik Aragorn termasuk peninggalan milik penyihir Gan tadi. Yang ternyata lanjutan dari isi pesan yang sobek kemarin. Ketika Due sudah mendapatkan warisannya, ia juga akan mendapatkan peninggalan dari penyihir terkuat. Di sanalah Due pun baru tahu kalau penyihir Gan sudah dari awal mengetahui ramalan ini dan ia sudah pasti akan meninggal. Dan oleh sebab itulah ia merobek ujung kertasnya agar mereka tak mengetahui endingnya sampai ia sudah tak ada. Jelas Due pun beranggapan ketika penyihir Gan menculiknya kemarin, artinya penyihir Gan sudah beneran siap untuk kehilangan nyawanya sendiri. Sontak Due pribadi langsung terpikir dengan pipian yang pasti sangatlah sedih. Di sana Due juga sangat menyesal karena faktanya sejak ia bereinkarnasi ke dunia ini, ia selalu bersembunyi dan ketakutan. Berbeda dengan penyihir Gan, ia tak pernah takut dengan apapun dan selalu bergerak maju. Sampai Due pun juga membaca surat peninggalan dari penyihir Gan, di mana penyihir Gan bilang ketika Due membaca surat ini, ia pasti sudah tak ada. Bahkan sejak awal ia sudah tahu kalau ini adalah perjalanan terakhirnya. Yang pada akhirnya dengan tekad yang kuat, Due pun langsung menggunakan sabuk milik penyihir Gan dan menemui teman-temannya lagi. Di mana ia pun langsung mengatakan untuk bergerak lagi. Bahkan tak peduli apapun yang terjadi di masa depan, kali ini ia tak akan mundur lagi dan pasti akan menghadapinya. Ya lur ya, wede. Era baru sekaligus semangat baru, ya kan? Cerita berlanjut di mana setelah kehilangan penyihir Gan dan berjanji untuk menjadi lebih kuat lagi kemarin, Due dan kawan-kawan pun akhirnya meninggalkan hutan bekunya. Di sana terlihat poster buronan Hussein ternyata sudah di mana-mana termasuk di hutan tersebut. Tapi untungnya Hussein sudah memodifikasi wajahnya sehingga ia tak dicurigai sama sekali. Selain itu Due juga langsung menunjukkan surat milik penyihir Gan kemarin yang membuat mereka pun langsung diperlakukan dengan baik dan diizinkan untuk keluar. Sampai Gargamel pun juga menanyakan kemana tujuan mereka sekarang. Yang sudah jelas karena status mereka sangatlah istimewa, jadi mereka ikut saja dengannya untuk kembali ke dataran Rollins. Untungnya Hussein juga menyetujui karena memang menurut ramalan Aragorn tugasnya adalah melindungi Due. Tapi meskipun begitu ia tetap tak akan melupakan tujuan aslinya, yaitu mengungkap penyebab kematian dari Aragorn Roland. Sampai singkat cerita Due pun malah sudah berpisah dengan teman-temannya tadi dan ia sudah bersama dengan Made untuk kembali ke Istana Rollin. Yang ternyata ayahnya mengundang Due untuk menghadiri festival musim panas di ibu kota kekaisaran. Apalagi Due yang dianggap sebagai bodoh malah bisa mengelola bisnis keluarga dengan baik. Selain itu, ternyata penyihir Gan sudah menyebarkan berita di kekaisaran kalau Due adalah murid pribadinya. Dan oleh sebab itulah kembalinya Due ini pasti tak akan dianggap bodoh lagi dan pasti akan dihargai. Tapi di sana Due terlihat tidaklah senang karena katanya ayahnya baru mau mengakuinya ketika ia sudah berhasil. Kemudian sebelum kembali ke kekaisaran, Due ternyata menemui Vivian dulu yang memang masih bersedih. Di sana Vivian pun bilang kalau ia memang sudah mengkhawatirkan soal gurunya, tapi sayang ia tak bisa berbuat apa-apa. Alhasil Due pun langsung meminta maaf dan mengatakan kalau kematian dari gurunya adalah demi menyelamatkannya. Untungnya Vivian tidaklah mengambil hati dan mengetahui kalau gurunya melakukan ini pasti ada sebuah alasan. Yang pada akhirnya ia pun memberikan kristal luar angkasa kepada Due dan hanya berpesan agar Due melindungi dirinya dengan baik. Sontak Due pribadi juga langsung berjanji kalau ia pasti akan melindunginya juga. Setelah itu Due pun berpisah lagi dengan Vivian dan ia memutuskan untuk beristirahat di kota Jumu bersama para pasukan. Yang ternyata hotel yang ia kunjungi di awal episode dulu sudah jauh berubah bahkan sampai ke pemiliknya. Di sana pemilik baru pun bilang kalau pemilik lama menjualkan bisnis ini kepadanya. Bahkan semua karyawannya ini juga merupakan mantan militer semua. Yang ternyata owner sendiri juga merupakan mantan militer. Tapi karena ia mengalami cedera yang sangatlah parah, ia pun harus dikeluarkan. Dan oleh sebab itulah ia mendirikan bisnis ini dan merekrut para mantan militer juga supaya mereka tetap bisa mencari nafkah. Sontak Due pun merasa sedikit kasihan dan langsung memberikannya tambahan uang untuk menginap di hotel ini. Tapi seketika itu juga penyihir Clark pun datang ke sana. Yang ternyata ia sudah lama mencari Due sejak munculnya berita kalau Due adalah murid pribadi dari penyihir Gan.
Jelas ia pun langsung menggunakan lingkaran sihirnya untuk ngobrol berdua. Yang ternyata setelah penyihir Gan menganggap Due sebagai murid pribadinya kemarin, ketua serikat penyihir yaitu Tuan Jago Dogan langsung berinisiatif untuk memberikan Due lencana master penyihir. Alhasil Due pun juga tak keberatan sama sekali, yang membuat mulai sekarang ia adalah seorang sarjana sihir yang diakui oleh serikat sihir. Sejadi di seluruh benua Roland ini hanya 15 orang lah yang memiliki gelar tersebut. Tapi ternyata tujuan serikat sihir melakukan semua ini karena mereka sangatlah penasaran kenapa penyihir Gan bisa meninggoy di hutan beku. Namun sayangnya Due tak terpancing dengan semua ini dan tak mau mengatakannya. Bahkan ia pun bilang kalau semua ini hanyalah masalah takdir. Tentunya ia pun meminta untuk kedepannya jangan pernah lagi menyinggung soal kematian dari gurunya. Sontak penyihir Clark pun lagi-lagi sangatlah kagum dengan pendirian dari Due ini, yang pada akhirnya ia akan menyerahkan kepada serikat sendirilah untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Dan kemudian ia pun akhirnya pergi dan Due langsung beristirahat di penginapannya. Tapi di sana ketika Due mau tidur, tiba-tiba malah ada seorang pasukan yang mencoba membunuhnya. Untungnya Due juga langsung bergerak cepat dan langsung menyerang balik. Bahkan ialah yang mengeksekusi pasukan tersebut. Di saat yang sama, Made dan penyihir Clark pun juga datang ke kamarnya, yang ternyata keadaan di bawah memang sedang berperang, di mana pasukan Due sedang melawan para pasukan musuh. Sontak penyihir Clark yang menyadari akan kekacauan ini, ia pun akhirnya menggunakan sihir hitamnya dan memanggil para pasukan undead. Di sanalah Due pun baru tahu kalau penyihir Clark ini memiliki elemen hitam. Yang sudah jelas dengan adanya pasukan undead, para musuh di bawah pun berhasil disapu bersih. Tapi pasukan musuh juga tak kalah pintar dan langsung menggunakan dosi miliknya. Alhasil undead yang tadinya tak bisa diserang sekarang harus menerima luka. Namun untungnya penyihir Clark lagi-lagi memanggil para pasukan undeadnya, yang membuat para pasukan ini pun kocar kacil melarikan diri. Yang ternyata seseorang yang ingin membunuh Due tadi adalah pemilik toko ini, ya kan? Sontak Due pun benar-benar sangatlah kaget karena faktanya ini adalah sebuah jebakan besar yang memang sudah disetting. Jelas ia pun sangatlah penasaran sebenarnya kekuatan mana yang menginginkan nyawanya ini. Sampai pasukan pun datang dan mengabarkan kalau mereka sudah menemukan beberapa mayat di ruang bawah tanah, termasuk mayat dari pemilik asli atau pemilik toko yang lama. Sontak Due pun langsung menyuruh para pasukan untuk memeriksa senjata dari para musuhnya tadi. Dengan begitu mereka mungkin bisa menemukan sebuah petunjuk. Yang ternyata setelah diperiksa di bawah dari senjatanya ada sebuah segel, di mana hanya leguin tentara reguler lah yang bisa menggunakan senjata ini. Jelas Due pun lagi-lagi sangatlah kaget karena ternyata ini adalah senjata milik militer. Apalagi dari segel logonya itu adalah simbol dari persenjataan. Sontak penyihir Clark yang mendengarnya, ia pun langsung menyarankan karena masalah ini ada hubungannya dengan militer, jadi laporkan saja pada ayahnya. Mungkin ia bisa mengetahuinya. Tapi di sana Due malah menolaknya dan masih dengan tenang menyikapi masalah sebesar ini. Alhasil penyihir Clark sendirilah yang lagi-lagi sangatlah kagum dengan ketenangan dari Due ini. Bahkan ia bilang kalau Due benar-benar luar biasa. Sampai keesokan harinya Due pun melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke Kekaisaran. Tapi terlihat dari kejauhan lagi-lagi ada seseorang yang sedang mengintainya. Bahkan menyadari kalau Due kembali ke Kekaisaran, para pengintai ini langsung melaporkan kepada atasannya termasuk penyihir Clark itu sendiri. Namun untuk Tuan Erdom ia masih cukuplah tenang karena faktanya serikat sihir selalu mengawasinya. Sampai singkat cerita Due pun akhirnya resmi kembali. Jelas sang ibu yang melihatnya benar-benar sangatlah senang. Sedangkan untuk Due sendiri, ia pun langsung masuk ke ruangan milik ayahnya. Bahkan untuk pertama kalinya dalam hidup, Due pun memanggilnya dengan sebutan ayah. Sontak sang ayah pribadi juga cukup terharu. Apalagi Due yang sekarang sudah beneran tumbuh dewasa. Yang pada akhirnya sang ayah pun bilang kalau sebenarnya alasan kenapa ia mengurung Due di kampung halamannya kemarin bukan karena ia kecewa, melainkan untuk melindunginya. Karena faktanya semua kekuatan berkumpul di Kekaisaran ini. Kemudian sang ayah pun juga bilang karena Due sudah kembali, jadi pergerakan apapun yang ia lakukan akan mewakili keluarga Rollins.
Tentunya ia juga tidak menyangka kalau putranya ini ternyata sangatlah jago dalam hal bisnis. Bahkan karena beberapa hal yang Dwi lakukan membuat bisnis mereka pun melaju pesat. Tapi hal itulah yang membuatnya bertanya-tanya kenapa anaknya bisa sangatlah pintar, ya kan? Waduh. Selain itu, sang ayah juga menanyakan apakah Dwi masih membencinya. Namun untungnya Dwi bisa menjawabnya dengan bijak dan mengatakan kalau ia tidak membencinya sama sekali. Alhasil karena berita pembunuhan kemarin juga sudah sampai ke telinga dari ayahnya, ia pun benar-benar sangatlah marah karena memang musuh sudah sangat berani menyentuh anaknya terang-terangan. Bahkan ia pun berjanji pasti akan menyelidiki masalah ini sampai selesai. Tapi di sana Dwi yang mendengarnya malah masih curiga kepada ayahnya sendiri karena masalah senjata militer tadi. Sampai tiba-tiba pasukan pun datang dan mengatakan kalau penyihir Clark mengundang Dwi ke serikat sihirnya. Yang pada akhirnya Dwi pun tak keberatan sama sekali. Apalagi ia juga sudah berhutang kepada serikat sihir yang selalu menjaganya. Jadi ia akan pergi ke sana dulu. Di sana di perjalanan Dwi juga membeli bola sihir pencarian undead. Awalnya penyihir Clark yang menyadari kalau bola itu hanyalah tingkat rendah, ia pun siap memberikan Dwi bola yang lebih bagus. Tapi ternyata Dwi membeli bola ini bukan karena ia ingin belajar sihir hitam, melainkan karena suka aja. Sampai singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di serikat sihir. Di sana penyihir Clark pun menjelaskan kalau menara ini adalah pusat lingkaran sihir atau pertahanan inti dari seluruh serikatnya. Di mana serikat sihir sendiri memiliki 18 lantai dan setiap lantainya sudah diisi oleh para penyihir hebat. Bahkan khusus di lantai atas adalah lantainya para ketua. Sampai tiba-tiba mereka pun bertemu dengan penyihir tingkat 9 yang akhirnya berhasil membuat sapu terbangnya. Sejadi kakek tua ini bernama Tuan Alec. Di sana melihat Dwi yang masih muda, ia pun malah berniat menjadikan Dwi bahan percobaan untuk mengetes sapu terbangnya ini. Tapi untungnya penyihir Clark pun langsung bertindak cepat dan mengatakan kalau Dwi adalah sarjana sihir yang diangkat langsung oleh ketuanya. Namun lagi-lagi penyihir Alec tak peduli sama sekali dan tetap menyuruh Dwi untuk mengetes sapu terbangnya. Bahkan jika berhasil ia akan memberikan sebuah hadiah yaitu batu warna-warni. Sontak Dwi yang melihat sapunya tak ada kristal sihir sama sekali, ia pun benar-benar sangatlah kaget karena faktanya jika sapunya beneran bisa terbang, maka ini akan menjadi penemuan baru. Yang pada akhirnya ia pun siap untuk menjadi bahan percobaannya. Tapi seperti biasa dengan satu syarat, yaitu Dwi ingin belajar membuat sapu seperti ini. Yang sudah jelas dengan senang hati penyihir Alec pun menyetujui akan hal itu dan langsung mengajak Dwi ke suatu tempat. Tapi sayangnya karena sekarang Dwi harus bertemu dengan ketua, jadi ia akan menemui penyihir Alec besok saja untuk mencoba sapunya itu. Alhasil dengan perasaan yang cukuplah sedih, mau tak mau penyihir Alec pun menyetujuinya. Namun meskipun begitu, ia langsung memberikan batu warna-warninya supaya Dwi beneran datang menemuinya. Ya lur ya, waduh. Kemudian Dwi pun dibawa ke lantai atas dan bertemu dengan ketua dari serikat sihir. Sejadi inilah Tuan Jagodogan yang dibicarakan oleh penyihir Clark sebelumnya. Sontak ketua pun langsung menyambut Dwi dan akan memberikannya beberapa pertanyaan. Yang sudah jelas pertanyaannya adalah tentang penyihir Gan, apakah ia benar-benar sudah meninggoy. Karena memang ia masih tidak percaya dan malah berpikir kalau ini hanyalah sebuah ilusi. Tapi sayangnya Dwi pun bilang kalau penyihir Gan memang sudah tak ada. Alhasil ketua pun kembali menanyakan bagaimana penyihir Gan bisa meninggoy. Yang tanpa diduga Dwi sudah menyiapkan beberapa alasannya untuk menyembunyikan soal kematian ini. Di mana ia bilang jika ia mengatakannya takutnya akan menyebabkan masalah saja. Untungnya ketua yang sudah penasaran, ia pun bilang apapun masalahnya mereka pasti ada di pihak Dwi. Yang pada akhirnya Dwi pun mengarang sebuah cerita kalau ia dan gurunya ketika di hutan beku kemarin malah bertemu dengan kesatria terkuat yaitu Hussein. Di mana gurunya sendiri bahkan mengakui kemampuan Hussein yang katanya sudah mencapai tingkat paladin. Tapi di sana tanpa adanya masalah apapun, Hussein malah berniat membunuhnya yang membuat penyihir Ganlah yang memutuskan untuk berduel. Sampai pada akhirnya setelah pertarungan yang sangatlah sengit, gurunya berhasil membunuh Hussein. Namun sayang karena sang guru juga sudah terluka parah, ia juga sudah tak bisa diselamatkan lagi dan harus meninggoy juga, ya kan? Waduh, pengarang handal juga doi ya.
Tapi di sana ketua pun langsung menanyakan bagaimana Due bisa kabur. Alhasil Due pun memperlihatkan kotoran naga peninggalan dari penyihir Gan sebelumnya. Sontak ketua pun langsung percaya dengan semua cerita tadi. Bahkan mereka juga sudah tak perlu takut lagi dengan keberadaan dari Hussein. Tapi karena penyihir Gan notabene juga sudah meninggoy, takutnya bencana yang akan datang pasti akan menimpa Due. Yang pada akhirnya ia pun meminta agar masalah soal Hussein tadi tak usah disebarkan kemana-mana. Selain itu Due juga tak perlu takut dengan kuil suci karena sekarang ia sudah bagian dari serikat sihir. Bahkan di tempat ini Due bukanlah seorang bangsawan melainkan adalah seorang penyihir. Yang pada akhirnya sembari menyuruh Due untuk beristirahat, ketua juga memberikannya hadiah besar yaitu identitas khusus. Dimana dengan identitas ini mulai sekarang Due akan jadi anaknya. Dengan begitu semua orang tak akan berani meremehkannya lagi. Tapi di sana Due malah tidaklah terlalu senang karena menurutnya ini bukanlah sebuah kejutan melainkan adalah hal yang lebih merepotkan. Apalagi serikat sihir sudah menghabiskan banyak uang untuk merekrutnya. Tentunya ia pun beranggapan kalau ini bukanlah karena ia adalah murid dari penyihir Gan, melainkan pasti ada alasan lain. Sampai tiba-tiba ia pun malah disambut oleh seorang pria yang bernama Chen Agustinus, di mana ia adalah pangeran ketiga dari keluarga kekaisaran. Di sana Pangeran Chen yang sudah mendengar rumor tentang Due, ia pun juga sangat tertarik dan secara pribadi langsung mengundangnya ke istananya. Alhasil Due pun tak keberatan sama sekali dan siap kembali lagi ke kekaisaran. Sedangkan di sisi lain atau di ruangan dari Raja Erdom, di sana ia pun juga tidak menyangka kalau Pangeran Chen beneran muncul di serikat sihir sekaligus membawa anaknya juga. Tentunya sang ayah pribadi langsung curiga dengan Pangeran Chen karena memang ia sudah tak aktif selama bertahun-tahun tapi sekarang malah muncul kembali. Balik lagi ke Due, di sana ia pun diajak untuk berpesta di sebuah tempat yang bernama Goa Penjualan Emas. Di mana tempat ini adalah surganya para pria karena memang apa yang mereka mau pasti akan terwujud, ya kan? Waduh. Tapi jelas Due yang memang polos, ia pun sangatlah malu-malu ketika digoda oleh para betina, ya kan? Tak hanya itu, ketika Due mencicipi minuman anggur, ia yang tidak biasa seketika langsung jatuh pingsan. Sampai ia pun terbangun di sebuah kamar dan sudah dikelilingi oleh dua betina yang cantik, di mana para betina ini juga langsung menggodanya tipis-tipis. Alhasil Due pun hampir saja tergoda, apalagi ia malah membayangkan wajah pipian, kan? Waduh. Untungnya Samel pun muncul dan langsung menghentikan pergerakan dari dua ciwinya ini. Sontak Due pribadi langsung menanyakan kenapa Samel bisa muncul di sini. Yang ternyata tujuan Samel keluar hanya untuk memperingatkan agar Due berhati-hati karena memang di sekitar sini ada kekuatan sihir yang jahat. Sampai seketika itu juga pasukan pun mengatakan kalau Pangeran Chen ada urusan mendadak dan harus kembali lagi ke ibu kota. Alhasil daripada bermain dengan para betina, Due lebih memilih untuk ikut kembali saja. Di sana di perjalanan mereka juga mengobrolkan tentang banyak hal termasuk tentang kekaisaran. Yang ternyata Pangeran Chen ini ingin merombak kekaisarannya karena memang kasus korupsi sudah merajalela. Selain itu alasannya mengajak Due ini ternyata untuk merekrutnya dan membantunya untuk menata ulang kekaisaran. Awalnya Due pun langsung menolak dan mengatakan kalau usianya masih 18 tahun. Tapi sayang Pangeran Chen pun bilang kalau leluhurnya dulu ketika menemani Kaisar Agustinus yang pertama ia juga masih berusia 18 tahun. Yang pada akhirnya karena Due sebenarnya juga tak mau, jadi ia pun hanya bisa menundanya dan belum bisa menyetujuinya. Sampai tiba-tiba ternyata kereta mereka itu sudah diintai oleh banyak pasukan yang langsung menyerangnya. Alhasil mereka yang memang tak siap harus mengalami sebuah kecelakaan. Bahkan para pengawal juga langsung turun tangan untuk menahan para musuhnya ini. Sontak Due yang menyadari kalau musuhnya sangatlah banyak, ia pun langsung mengajak Pangeran Chen untuk menaiki kuda dan melarikan diri bersama-sama. Tapi di sana salah satu musuh juga tak membiarkannya begitu saja dan memutuskan untuk mengejar. Jelas mau tak mau Due pun juga memberikan beberapa serangan untuk menghentikannya. Bahkan ia pun menggunakan sihir pelambat waktu milik penyihir Gan dan mengkombokannya dengan sihir apinya.
Alhasil meskipun musuh sangatlah kuat, tapi ia tak bisa menghindari combo tersebut dan harus meninggoy di tempat itu. Di sana Due pun malah menghampirinya dan mencoba memeriksa identitasnya. Bahkan ia sempat mengambil senjata panahnya itu. Tapi sayang ketika Due mau pergi lagi, kali ini ia pun malah disambut oleh seorang penyihir hitam dengan naga undeadnya. Di mana menyadari kalau Due masih sangatlah muda dan sudah memiliki kekuatan sihir, ia pun langsung berniat untuk mengambil jiwa milik Due dan akan menjadikannya sebagai pasukan undead. Sementara untuk Pangeran Chen tadi, ia malah bertemu dengan kakaknya yang disebut sebagai Tuan Rodriguez. Yang ternyata Tuan Rodri ini sudah berjanji kepada pangeran pertama untuk melakukan beberapa tugas, di mana tugasnya adalah membunuh Pangeran Chen itu sendiri. Ya lur ya, waduh. Sontak Pangeran Chen pun langsung mengeluarkan sebuah mantra pelindung yang membuat Rodri pun sangatlah kaget karena ternyata ini adalah pelindung dari Saint Roland. Jelas ia pun juga tidak menyangka kalau Kaisar akan memberikannya kepada Pangeran Chen. Sejadi ini tak hanya sekedar pelindung, melainkan juga bisa mengeluarkan makhluk sihir yang terbuat dari darah dan kesadaran dari 12 paladin kesatria Saint Roland. Balik lagi ke Due, di sana ia yang sudah dikepung oleh pasukan undead, untungnya juga tidaklah kehabisan akal dan langsung meniupkan trompet pemberian dari manusia pohon kemarin. Alhasil seketika itu juga pohon-pohon di sana pun langsung bangkit dan mencoba membantu Due. Sontak penyihir hitam yang tadinya sangatlah pede sekarang mulai dibuat panik dan bisa ditangkap dengan mudah. Bahkan ia pun harus merelakan naga undeadnya yang seketika dihancurkan oleh para manusia pohon. Sama halnya dengan Pangeran Chen dengan makhluk sihir yang ia panggil, ia pun mencoba melawan Tuan Rodri. Di sana terlihat pertarungan masih sangatlah imbang. Sampai Tuan Rodri pun memutuskan untuk menggunakan teknik terkuatnya yang ia sebut sebagai keluhan dari bulan es. Yang ternyata penyihir hitam tadi juga adalah rekan dari Tuan Rodri ini. Di sana menyadari kalau penyihir hitam sudah menggunakan kekuatannya secara berlebihan, ia pun takut kalau pertarungan akan terlihat oleh serikat sihir. Yang pada akhirnya ia pun malah mengakhiri pertarungannya dan langsung bergegas pergi. Sedangkan untuk Due, ia yang tadinya mendominasi sekarang beneran sangat tersudut karena terlihat penyihir hitam sudah mengeluarkan semua kekuatannya. Bahkan Due sampai dibantu oleh Samel untuk menahan semua gempuran itu. Sampai Tuan Rodri lah yang menghampirinya dan menyuruhnya untuk berhenti karena ternyata para pasukan dari serikat sihir ini beneran sudah OTW ke sini. Alhasil pertarungan seketika dihentikan dan musuh juga langsung bergegas pergi. Di saat yang sama, Pangeran Chen pun akhirnya menghampiri dan sangatlah memuji Due yang masih bisa bertahan. Berbeda dengan Due karena dalam beberapa hari ini ia sudah mengalami 2 kali percobaan pembunuhan. Jadi ia pun mulai menaruh kecurigaan dengan keluarga kekaisaran. Ya lur ya, waduh. Cerita berlanjut di mana setelah 2 kali percobaan pembunuhan terhadap Due kemarin, keesokan harinya ia sudah kembali ke kekaisaran dan berkumpul bersama dengan pasukan dari ayahnya. Yang ternyata kekaisaran sudah menerbitkan dokumen resmi atas nama Kanselir Keuangan dan Komando tertingginya. Selain itu, mereka juga mendirikan Akademi Sihir Kekaisaran yang awalnya akan dipimpin oleh penyihir Gan. Tapi sayang karena penyihir Gan sudah tak ada, jadi Due pun menawarkan diri kalau ia tak keberatan sama sekali. Yang tanpa diduga sang ayah juga mengizinkan karena menurutnya Due lah yang paling cocok. Di sanalah Due pun baru tahu alasan serikat sihir ingin merekrutnya kemarin ternyata karena alasan ini. Yang pada akhirnya sang ayah pun mengajak Due untuk berterus terang. Di mana ia pun bilang kalau Due adalah putranya dan ini adalah fakta yang tak bisa untuk diubah. Tapi ternyata di balik semua kepedulian itu sang ayah lah yang mengirim para pembunuh kemarin. Sejadi serikat sihir itu adalah kekuatan dari Pangeran Chen. Namun karena kesehatan yang mulia kaisar saat ini sudah sangat memburuk, jadi di kekaisaran akan terjadi perebutan tahta antara Pangeran Chen dan juga pangeran tertua. Di mana keluarga Rollin sendiri sudah memutuskan untuk membantu pangeran tertua. Jelas karena Due sudah berpihak kepada serikat sihir dan juga Pangeran Chen, sang ayah yang tak mau kehilangan kepercayaan dari pangeran tertua, ia malah memutuskan untuk memburu anaknya sendiri. Dengan begitu keluarganya tak akan terjebak di tengah-tengah perebutan tahta. Alhasil Due pun sebenarnya sangat kecewa dan menanyakan apakah ia benar-benar anak darinya.
Sontak sang ayah yang mendengarnya lagi-lagi mengatakan alasannya mengirim Due ke kampung halaman kemarin beneran untuk melindunginya. Yang pada akhirnya Due pun juga tak terlalu memperdulikannya dan mereka pun langsung ke pusat istana kekaisaran. Jadi karena Yang Mulia Kaisar akan segera mengumumkan siapa penerusnya, semua warga dan seluruh keluarga bangsawan sudah ada di tempat itu. Di mana sang ayah pun juga mengatakan kalau sebentar lagi pasti akan ada sebuah kejutan besar. Sampai Yang Mulia Kaisar pun akhirnya muncul dengan membawa anaknya yaitu Pangeran Chen. Tapi sayangnya ketika pengumuman mau dimulai, di saat itu jugalah kejutan besar pun beneran muncul. Di mana ribuan pasukan dari pangeran tertua pun datang dan mulai menyerang para pasukan kekaisaran. Alhasil pasukan kekaisaran yang memang tak siap, mau tak mau mereka pun harus memakan banyak korban jiwa. Yang ternyata pangeran tertua ini memilih untuk mengkudeta kekaisaran. Jadi pangeran tertua sendiri bernama Arvin Augustin selaku anak pertama dari kaisar. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi pangeran Arvin juga dengan tegas menyombongkan kekuatannya serta para pasukannya. Jelas ia pun menanyakan apakah dengan kekuatan dan para pasukan ini ia masih tak layak untuk mengambil alih kekaisaran. Tentunya ia pun sangatlah kecewa dengan ayahnya yang katanya selama 20 tahun ini sudah ragu-ragu dalam menentukan keputusannya. Jadi khusus hari ini ia ingin tahu jawabannya. Sontak kaisar sendiri juga sangat kecewa karena faktanya ialah yang mengajari pangeran Arvin ilmu pedang, mengajarinya cara bertarung dan cara membuat rencana. Tapi ia malah berkudeta dan mengkhianati kekaisaran. Namun sayang pangeran Arvin sudah tak peduli dan mengatakan kalau usianya sudah 50 tahunan. Bahkan sejak usia 5 tahun ia selalu mengusahakan yang terbaik hanya untuk janji awalnya itu. Tapi setelah kemunculan dari Pangeran Chen, kaisar malah ragu-ragu dan sekarang malah lebih memilih Pangeran Chen lah untuk menjadi pewarisnya. Dan oleh sebab itulah alasannya datang ke sini hanya untuk satu tujuan, yaitu kaisar harus turun dari tahtanya. Sontak kaisar sendiri langsung marah kepada Raja Erdom yang sudah membantu Pangeran Arvin. Tapi di sana Raja Erdom yang memang sudah mendukung Pangeran Arvin langsung mengaktifkan lingkaran sihir, di mana diperlukan waktu 3 hari untuk menutupnya lagi. Jadi para pasukan dari Serikat Sihir tak akan bisa masuk ke sini. Tentunya karena pasukan dari Pangeran Arvin ini sudah sangatlah banyak, jadi ia pun memohon agar kaisar juga turun dari tahtanya. Sontak para keluarga bangsawan lain yang mendengarnya juga meminta agar kaisar turun dari tahtanya. Alhasil kaisar pun benar-benar sangatlah shock dan penyakitnya pun mulai kambuh kembali. Jelas Pangeran Chen yang melihatnya, ia pun langsung bergerak cepat dan menyuruhnya untuk kembali ke istana dulu. Tapi sayang Pangeran Arvin tak akan membiarkannya begitu saja karena katanya jika kaisar tidak turun tahta hari ini maka peperangan pasti akan terjadi. Sampai seorang kesatria di kekaisaran pun turun tangan dan menegaskan siapapun yang mau menghalangi Yang Mulia Kaisar lewati dirinya dulu. Jadi pria ini ternyata bernama Rossi, di mana ia dijuluki sebagai pendekar pedang abu-abu yang sangat terkenal di wilayah Tiongkok. Tapi ternyata Pangeran Arvin yang melihatnya ia tak gentar sama sekali karena ia juga sudah menyiapkan rencananya dengan matang. Di mana khusus untuk melawan Rossi, ia langsung menyuruh Tuan Rodrila untuk menghadapinya. Tentunya ia pun bilang tugas terakhir dari Tuan Rodri adalah membunuh si Rossi ini. Yang sudah jelas tanpa basa-basi lagi, Tuan Rodri pun langsung menantangnya secara terbuka. Yang ternyata Tuan Rodri ini sudah setara dengan Husin yang sudah mencapai tingkat paladin. Sontak Due pun benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Rossi ini bukanlah seseorang di tingkat yang sama. Tapi meskipun begitu, Rossi tak gentar sama sekali. Di sana ia pun langsung memberikan hormat terakhirnya kepada kaisar dan sudah bertekad untuk bertarung mati-matian. Yang pada akhirnya ia pun langsung turun ke bawah yang membuat pertarungan pun tak bisa dielakkan lagi. Namun sayangnya karena perbedaan kekuatan yang cukup signifikan, meskipun pergerakan Rossi sangatlah cepat, sayangnya di hadapan dari Paladin ia tetap bukanlah apa-apa. Bahkan Rodri bisa dengan mudah untuk melukai kesatria tersebut.
Tapi jelas Rossi juga tak menyerah begitu saja dan langsung menggunakan teknik 1000 bayangannya. Namun lagi-lagi sayangnya this is kesatria paladin, ya kan? Dimana Rodri langsung menggunakan kekuatan sucinya untuk mengatur ruang dan waktunya sendiri. Yang pada akhirnya pergerakan dari Rossi pun sudah mulai terkunci dan ia harus menerima serangan yang benar-benar sangatlah telak. Dengan ini Rossi pun sudah tak bisa bertahan lagi dan harus meninggoy di tempat. Sementara untuk Rodri, ia tetaplah memuji Rossi yang merupakan kesatria terbaik, yang ternyata alasannya membantu Pangeran Arpin ini karena ia memang berhutang kepadanya. Jelas karena ini adalah tugas terakhirnya, jadi ia pun tak akan membantu lagi dan langsung bergegas pergi. Sontak Due yang melihat Pangeran Chen masih sangatlah tenang, ia pun juga sedikit bertanya-tanya. Sampai seorang penyihir dari kekaisaran yang bernama penyihir Glenla yang mengatakan kalau ia sangat terkejut melihat Pangeran Arpin yang memiliki dukungan sekuat itu. Tapi satu hal yang ingin ia tanyakan, apakah Pangeran Arpin juga memiliki penyihir yang kuat karena faktanya kali ini ialah yang akan turun tangan. Di sana ia pun bilang kalau ia adalah penyihir dari istana. Jadi tak peduli apapun hubungan mereka di masa lalu, ia tetap akan membela kaisarnya. Awalnya Pangeran Chen yang melihatnya langsung menyuruhnya untuk tak perlu turun tangan karena ternyata Pangeran Chen ini juga sudah membawa 2 master dari serikat sihir untuk mengatasi masalah ini. Sontak Due yang melihatnya langsung mengatakan kemenangan yang tadinya berpihak kepada Pangeran Arpin sekarang takutnya sudah jauh berubah. Apalagi kedua master ini pun mengatakan kalau ketua serikat sihir juga memutuskan untuk membantu Pangeran Chen. Jadi apapun yang terjadi mereka tetap akan melawannya. Tapi lagi-lagi dengan senyum liciknya Pangeran Arpin juga sudah menyiapkan semuanya. Dimana kali ini ia pun memanggil penyihir juga yang membuat semua pun sangatlah kaget. Dimana penyihirnya ini sangatlah mirip dengan penyihir Gan dari segi apapun ya lur ya. Waduh. Sontak para master yang tadinya ingin bertarung sekarang langsung dibuat gentar. Berbeda dengan Due, ia pun langsung mengetahui kalau ini adalah penyihir Gan yang palsu. Jelas para master pun langsung menanyakan kepada Due sebenarnya apa yang sudah terjadi. Karena memang dari pengakuannya kemarin penyihir Gan sudah meninggoy di hutan beku. Di sana Due pun sadar jika ia mengaku kalau penyihir Gan belum mati, maka itu akan menguntungkan untuk Pangeran Arpin dan itulah yang ditunggu oleh ayahnya. Tapi sayang Due juga tak mau menipu serikat sihir dan hanya mengatakan jika mereka mau tahu kebenarannya maka lawan saja sendiri. Dengan begitu mereka pasti akan tahu apakah penyihir Gan yang ada di sini asli atau palsu. Namun di sana dari 2 master serikat sihir hanya master cewek lah yang berani melawan. Yang pada akhirnya master cewek dan penyihir Glenla yang akan turun tangan untuk menghadapinya. Bahkan mereka berdua langsung menggunakan combo-wombonya yang memang adalah elemen es dan api. Tak hanya itu, penyihir Glen juga sampai mengeluarkan 3 golem miliknya dengan elemen yang berbeda-beda. Sontak hal itu membuat Gan KW pun cukuplah kagum. Tapi sayang semua serangan itu tetap bukanlah apa-apa di hadapannya dan masih bisa ditahan dengan mudah. Sementara untuk sang ayah, awalnya ia pun menyuruh Due untuk mengemban kesalahan ini seorang diri. Alhasil Due pun benar-benar sangat kecewa karena memang di mata dari ayahnya ini, ia hanyalah seorang bidak catur yang bisa dimainkan kapan saja. Sedangkan di arena setelah digempur oleh banyak serangan tadi, Gan KW masih bisa bertahan. Bahkan kali ini ialah yang mencoba untuk menyerang balik menggunakan sihir apinya. Tak hanya itu, Gan KW juga langsung bergerak cepat dan langsung mengendalikan tubuh dari master cewek. Alhasil master cewek yang memang tak aware, ia pun harus dikendalikan dan malah menyerang penyihir Glen. Sontak mau tak mau penyihir Glen pun mencoba menghentikannya menggunakan sihir rantainya. Sayangnya Gan KW malah menggunakan sihir penyebaran yang membuat kedua penyihir ini pun berhasil dikendalikan. Tentunya karena sudah seperti ini, jadi ia pun menantang siapa lagi yang ingin maju. Sontak Pangeran Arpin sendiri langsung menanyakan kepada Due apakah ia sudah mengenali gurunya sendiri. Tapi di sana dengan santuy Due pun bilang kalau ia tak akan mempermalukan reputasi dari gurunya. Alhasil ia pun mengeluarkan lencana sihirnya dan sudah menentukan keputusannya.
di mana ia langsung menusuk ayahnya sendiri dan menegaskan kalau ia berpihak kepada Pangeran Chen dan siap membongkar identitas dari Gan KW ini. Jelas sang ayah pribadi langsung mengatakan kalau Due sudah mengkhianati keluarganya. Bahkan ia pun menyatakan mulai hari ini Due sudah diusir dari keluarga Rollins. Jadi apapun yang ia lakukan sudah tak ada hubungannya lagi dengan keluarganya. Sedangkan untuk Due, ia pun langsung turun ke arenanya dan menanyakan kepada Pangeran Chen jika ia bisa membongkar identitas dari Gan KW ini, apakah Pangeran Chen mau memberinya gelar terbaik di istana nanti. Yang sudah jelas dengan senyum tipisnya, Pangeran Chen pun bilang jika Due berhasil, maka ia akan memberikannya gelar Adipati Agung tertinggi. Alhasil Due pun juga tersenyum tipis dan mengatakan kalau ia dan ayahnya sudah memiliki jalan yang berbeda. Tentunya tak peduli pangeran mana yang akan menang, keluarga Rollins mereka tetap harus bertahan. Jelas ia melakukan ini bukan semena-mena melawan dengan ayahnya, melainkan hanya dengan cara inilah ia bisa menyelamatkan keluarganya. Sementara untuk Gan KW, ternyata ia pun juga kenal dengan Chris dan beneran seperti penyihir Gan yang asli. Tapi Due sudah memiliki rencananya sendiri untuk membongkar identitasnya. Bahkan ketika mendapatkan serangannya, Due malah dengan kaku menghindarinya. Sontak hal itu hanya menjadi bahan tertawaan saja. Apalagi ketika Due mau menggunakan kekuatan sihir, ia malah melakukan pergerakan yang sangatlah aneh dan sihirnya pun juga sangatlah kecil. Jelas hal itu lagi-lagi menjadi bahan tertawaan termasuk Gan KW itu sendiri. Namun tentunya Due melakukan ini ada alasan tersendiri, di mana ketika Gan KW mulai lengah, ia pun langsung menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Di mana Due menggunakan sihir tingkat rendah secara bersamaan untuk menyerang Gan KW ini. Alhasil Doi yang memang tak siap langsung memasang sihir bertahan. Tapi sayang Due yang sudah merebut panah anti sihir kemarin langsung menggunakannya dan bisa menembusnya. Sontak semua pun lagi-lagi sangatlah kaget karena Due bisa menembus pertahanan milik Gan KW-nya. Sedangkan untuk Gan KW melihat panah tersebut, ia pun langsung menanyakan kepada Due di mana ia mendapatkannya. Alhasil Pangeran Arpin lah yang bilang kalau Due sudah merebutnya dari pasukannya, di mana panah itu sebenarnya ingin ia berikan kepada Gan KW-nya. Yang pada akhirnya Gan KW pun malah menghampiri Due dan menggunakan teknik endap suara, di mana ia malah mengajak Due bernegosiasi dan meminta semua barang-barang berharga. Dengan begitu ia dapat beralih pihak kepada Pangeran Chen dan akan meninggalkan Pangeran Arpinnya. Tapi sayang karena Due juga masih memikirkan soal keluarga Rollinsnya, ia pun tak mau menyetujuinya. Sontak hal itu membuatnya pun sangatlah marah dan mencoba membunuh Due. Sayangnya di saat itu jugalah Samel pun muncul dan mengatakan kalau Gan KW sudah berjanji tak akan menyakiti keluarga Rollins lagi. Alhasil Gan KW yang melihat Samel, ia pun sangatlah ketakutan, bahkan ia langsung bergegas pergi. Sontak semua yang memang tak bisa melihat Samel langsung bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Due sampai membuatnya kocar-kacil melarikan diri. Yang pada akhirnya Pangeran Chen pun mengatakan kalau itu tadi adalah penyihir Gan yang palsu. Tentunya pertarungan ini resmi dimenangkan oleh Due dan ia juga langsung diangkat menjadi Adipati Agung. Kemudian Due pun langsung dibawa ke atas dan disuruh untuk beristirahat dulu karena faktanya kekuatan sihirnya sudah habis terkuras. Bahkan Due bilang untuk kedepannya ia belum bisa membantu dulu. Sedangkan untuk Pangeran Arpin dengan tegas ia pun memerintahkan agar para pasukan untuk menerobos maju. Tentunya tak hanya dia saja, kali ini Raja Eldom dan beberapa aliansi bangsawan pun juga turun dan ikut membantu. Sontak Pangeran Arpin pun langsung mengatakan jika ialah yang naik tahta, maka Raja Eldom juga akan ia jadikan sebagai Adipati Agung. Yang pada akhirnya peperangan pun tak bisa dielakkan lagi, di mana Pangeran Arpin memulainya dengan serangan panah. Alhasil para pasukan dari Pangeran Chen pun langsung memasang mode bertahan untuk melindungi Due sekaligus kaisarnya. Tapi di sana Due lah yang menyuruh pangeran untuk segera pergi, apalagi pasukan musuh sudah mulai menerobos masuk. Namun tenang, Pangeran Chen sudah memiliki rencananya sendiri dan akhirnya mengeluarkan pasukannya juga, yaitu tim dari Kuil Cahaya. Tapi di sana para pasukan dari keluarga Rollins lah yang memutuskan untuk melawan pasukan tersebut. Sontak Raja Eldom sendiri langsung menyuruh Pangeran Arpin untuk memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang menggunakan semua pasukannya.
Namun sayangnya Pangeran Arpin masih belum mau bergerak dan malah menyuruh pasukan dari bangsawan Solomonlah untuk nyerang duluan. Alhasil sikap pengecut itu membuat Pangeran Solomon pun sangatlah kesal dan menganggapnya sebagai pemimpin yang bodoh. Yang pada akhirnya mau tak mau malah pasukan Solomonlah yang mulai menyerang. Yang ternyata alasan Pangeran Arpin mempertahankan pasukannya supaya jika ia menang nanti pasukannya masih banyak tersisa dibandingkan pasukan dari para keluarga yang lain, ya kan? Waduh. Sementara untuk Due, ia pun bilang jika pasukan dari Pangeran Arpin lah yang turun tangan, takutnya mereka lah yang akan kewalahan. Tapi untungnya kakaknya ini memang agaklah bodoh dan tak bisa mengatur strategi dalam berperang. Sontak Due yang menyadari kalau Pangeran Chen ini sangat jenius, di mana ia juga bisa menyatukan serikat sihir sekaligus kuil. Jadi Due pun mulai khawatir jika Pangeran Arpin lah yang kalah, takutnya keluarganya juga akan dieksekusi. Yang pada akhirnya Due pun berniat untuk bertindak licik dengan menusuk Pangeran Chen diam-diam. Tapi tanpa diduga ketika Due mau melakukannya, Pangeran Chen sangatlah peduli dengan Due dan langsung memberikan sumber kekuatan sihir untuk memulihkan kekuatannya. Bahkan meskipun barang ini sangatlah langka, tapi Pangeran Chen tetap memberikannya kepada adipati tercinta, ya kan? Waduh. Alhasil niat buruk Due barusan seketika langsung hilang melihat kebaikan yang tulus ini. Berbeda dengan Pangeran Arpin, kali ini ia pun akhirnya menyuruh para penyihir hitam lah yang bergerak untuk melawan para kesatria kuil. Sontak penyihir hitam pun tak keberatan sama sekali dan langsung memanggil semua pasukan undeadnya. Tapi lagi-lagi this is Pangeran Chen, ya kan? Dimana ia pun sudah menyiapkan hadiah besar untuk para pasukan undead dengan memanggil para tetua dari kuil cahaya. Di mana kedua tetua ini langsung menggunakan teknik gabungannya yang memang bisa melenyapkan semua kegelapan yang ada. Yang pada akhirnya belum sempat bergerak, para penyihir hitam dan seluruh jajarannya pun berhasil dilenyapkan semua. Di saat yang sama, pasukan pun juga melaporkan kepada Pangeran Arpin kalau pasukan mereka yang ada di sebelah kanan malah memutuskan untuk berkhianat. Alhasil, peperangan pun beneran sudah didominasi oleh Pangeran Chen. Sontak Pangeran Arpin pun benar-benar sangatlah kaget sekaligus tidak menyangka. Yang ternyata para pasukan dari Pangeran Chen ini memang sudah ia tugaskan untuk menyamar, bahkan hampir 10 tahun lamanya. Jelas Due pun lagi-lagi sangatlah kaget karena faktanya 10 tahun yang lalu Pangeran Chen ini hanyalah bocah berusia 13 tahun. Tapi ia sudah memikirkannya sejauh itu untuk rencana jangka panjangnya. Yang pada akhirnya Pangeran Arpin yang sudah terpojok, ia pun sudah tak bisa apa-apa lagi dan menyuruh para pasukannya untuk mundur saja. Sayangnya di saat itu juga lah kali ini giliran dari pasukan Due lah yang turun tangan, di mana itu adalah penyihir Joanna, Rollins dan seluruh pasukan bajak lautnya, ya kan? Wede. Yang ternyata sebelumnya Due sudah memerintahkan pasukannya untuk datang ke sini dan menjemput ia di sini. Dengan ini tim dari Pangeran Arpin pun sudah tak bisa apa-apa lagi dan beneran sudah terkepung. Alhasil Pangeran Chen yang menyadari kalau ini adalah pasukan Due, ia pun hanya bilang untungnya ia bukanlah musuhnya Due. Sampai Pangeran Chen pun mengeluarkan tombak sucinya dan berniat untuk mengakhiri peperangan ini. Di mana ia pun bilang kalau ia bersumpah atas nama jiwanya untuk memperhatikan kesetiaan, kehormatan, pengorbanan, keberanian, kasih sayang, semangat, kejujuran dan keadilan untuk memimpin kekaisaran. Alhasil para pasukan yang melihat tombak tersebut benar-benar langsung terdiam. Bahkan Pangeran Arpin juga tidak menyangka kalau tombak suci yang sudah lama hilang ternyata ada di tangan dari adiknya. Yang pada akhirnya para pasukan pun langsung berhenti untuk bertarung dan langsung memberikan hormatnya kepada tombak tersebut. Jelas setelah melihat semua ini Pangeran Arpin pun langsung merasa gagal. Bahkan meskipun ia tak mau mengakui kekalahannya, tapi hal ini sudah benar-benar membuatnya merasa terpukul dan ia malah memutuskan untuk bundir ya lur ya. Waduh. Sontak Pangeran Chen sendiri langsung menyatakan kalau semuanya sudah berakhir. Bahkan ia langsung mengajak Due untuk bertemu dengan Kaisar dulu. Di sanalah Due pun baru tahu kalau Pangeran Chen ini benar-benar sangatlah licik karena memang ia yang sedari awal sudah tahu kemampuan dari kakaknya malah tak mau menghentikannya. Yang sudah jelas alasannya hanya satu, karena Pangeran Chen ingin menguasai kekaisaran secara penuh dan merebut tahtanya secara sah dan terbuka.
Sampai singkat cerita seluruh mayat pun sudah dibersihkan dan Due diresmikan sebagai Adipati Agung di Istana Kekaisaran. Bahkan Due sampai diberikan free village untuk memilih daerah kekuasaannya sendiri. Sontak Due pun ingat dengan obrolannya dengan sang ayah yang sedang berada di penjara, di mana sang ayah pun akhirnya sadar kalau selama ini ia sudah menyia-nyiakan pewaris yang sudah ia impikan. Sedangkan untuk Due, ia pun bilang apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan keluarganya. Alhasil sang ayah pun bilang yaitu dengan menjaga jarak dengannya. Bahkan jika ia mau dieksekusi nanti, Due jangan pernah menghalangi dan cukup saja jaga ibu dan adiknya. Dan ini adalah permintaan terakhirnya, jika Due sudah menikah nanti, maka berikanlah nama Rollins kepada anak-anaknya. Yang pada akhirnya ketika Due disuruh memilih wilayah kekuasaan tadi, ia memilih daerah yang paling ujung yaitu provinsi desa di barat laut. Sampai beberapa hari pun sudah berlalu dan kekaisaran memutuskan untuk mengeksekusi semua keluarga bangsawan yang sudah membantu Pangeran Arpin kemarin. Tapi ternyata untuk keluarga Rollins ia tidaklah dieksekusi dan malah dibebaskan. Dengan syarat keluarga Rollins tak boleh menjadi keluarga bangsawan lagi. Sontak Pangeran Chen yang tak tahu akan hal ini benar-benar marah besar. Yang ternyata Due juga sudah mengkhianatinya dengan menukar gelar adipatinya demi menyelamatkan keluarganya. Ya lur ya, waduh, ending yang tidak terduga ya kan. Yang ternyata alasan Due memilih tempat kekuasaan yang jauh tadi karena ia ingin melarikan diri dari para pasukan kekaisaran. Dan dengan ini Donghua series Law of the Devil pun resmi tamat dan perjalanan Due sudah resmi selesai. So jadi bagaimana menurut kalian tentang series ini? Bolehlah ya untuk kasih rating di bawah dari 1 sampai 10. Namun kalau menurut Mimin sendiri ratingnya adalah 7. Dimana dari segi grafik cukuplah bagus, alur cerita juga cukuplah bagus, bahkan ada seni berpolitik dan berbagai strategi juga. Tapi minusnya untuk kehidupan Due sebelum ia bereinkarnasi tidak terlalu diekspos yang membuat cerita terasa kurang lengkap aja. Apalagi sosok Aragorn Roland yang sudah diagung-agungkan sejak awal episode di ending ini juga sudah tak pernah disinggung lagi. Namun overall Mimin masih cukup menikmati dalam maraton series ini. Jadi seharusnya jika kita lihat dari endingnya masih akan ada season 2-nya. Tapi masih belum tahu kapan ya lur ya. So jadi terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.